Bang, Hai, ayo. belajar dulu ya, belajar dulu, semua belajar dulu. Jangan sampai kayak si Morlan muncul-muncul di sini. Bang, Hai, ayo. belajar dulu ya, belajar dulu, semua belajar dulu. Jangan sampai kayak si Morlan muncul-muncul di sini tapi ketabok. Gitu loh, Bang. Kau apa ya? Kau nak ketabok? Enggak dong. Apanya yang Ah, ketabok iya, maksudnya? iya lah. Apanya yang ketabok? Tadi kan kau bilang sama saya, Hmm. terus saya bilang kita ini kan panggil bapak. Terus Terus? kau bilang, jadi bapak kau mana anaknya? Iya, kan Saya jelas bilang tuh. Kan itu cuma kalian menjadi istilah. mempelai wanita. Itu cuma istilah. Itu cuma istilah saya Ya, bilang. berarti Contohnya istilah sudah. anak tangga. Contohnya anak tangga. Berarti istilahnya Anda adalah mempelai wanita. Istilah juga kan? Lihat, Apa masalahnya? terus masalahnya di mana? Nah, Anda akui enggak bahwa Anda adalah dalam istilah mempelai wanita? Anda akui enggak? Tadi kalau bilang istilah sudah perlu pengakuan. Enggak ya, itulah Kenapa hebatnya masih pengakuan? itulah hebatnya pengikut Paulus, licik dan Ah, itu cerdik, hebatnya kalian, kan? seperti ular. Ya kan? Tidak mengakui Utak apa? pengakuan. Anda mengaku enggak Utak- bahwa Anda ini adalah mempelai wanita nanti? Gini, kau ngakuin enggak bahwa kau kutak-katik agama orang untuk menjatuhkan ya? Loh, Kok enggak jadi usah kayak ketawa. Kok jadi otak-atik? Kok jadi otak-atik? Memang kan. Nah, Sampai- tunjukkan dulu larangannya di dalam kitabmu untuk dilarang dipelajari oleh tidak perlu umat lain. Ada saya nggak? jelaskan. Tidak perlu saya kasih tahu sama kau Itulah saya punya hebatnya. agama. Tidak perlu. Itulah hebatnya Tidak ada hubungannya Anda. dengan kalian. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya dengan kalian. Apa tidak ada hubungannya? Saya mau gimana? nyembah itu batu apa Beritanya di kitab kalian, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Iya. Ya kan gitu. Terus apa- Berarti apa saya hubungannya punya hak dengan juga kau? untuk belajar Injil karena saya juga makhluk. Nah, terus kenapa Anda Kau marah? makhluk ya? Kau makhluk ya? Iya dong. Loh, tadi kan penampakan. Nah, kan mulai ngaco. Mulai ngaco. Nah iya. Jawaban tuh kalian macam kalian tuh enggak perlu harus lurus. Karena Nah, memang itu, kalian enggak pantas. karena untuk memang tahu perintahnya itu. di dalam kitabmu adalah cerdik seperti ular. Ular itu setan. Betul Ya. nggak? Berarti Ya, kalian terus? harus cerdik seperti setan, betul? Terus maksudnya tahu enggak maksudnya itu? Belajarlah ilmu takia, belajarlah ilmu takia. Takia itu adalah dusta. Berarti Anda harus dusta, betul? Ya, Sesuai itu dengan kan belajar kan? Sebagaimana kamu belajar kan? Nah, itu dia makanya. Dan kamu kasih belajar tentang dusta kan? Iya, memang kitabmu kan begitu, Bang. Udah diajarkan dalam kitabmu itu harus berbicara tentang Yesus meski dengan cara palsu atau mengelabui. Kan ada perintahnya kan? Betul nggak? Ya itu kalian kan? Loh, itu di dalam Bible kalian mengajarkan begitu. Iya, takia itu Tentang kan takia Yesus. kan? Meskipun diberitakan dengan maksud palsu, palsu di sini mengelabui atau jujur, aku tetap bersuka cita. Betul nggak ada dalilnya di dalam kitab kalian? Gitu? Tidak ada, tidak ada. Kalau ada gimana? Tidak ada. Kalau ada gimana? Tidak ada. Kalau ada Jangan bagaimana? buat-buat. Jangan buat-buat. Kalau kalau ada bagaimana? Tidak ada. Masa saya mau akui ada kalau tidak ada? Kalau ada bagaimana? Tidak ada. Kalau ada gimana? Tidak ada. Enggak, maksudnya kalau ada berita itu gimana? Tidak ada. Berarti Ye. kayak buat-buat aja. Apa? Malu nih Kau yang malu dong. Loh, kalau dalilnya ada gimana? Saya tidak percaya dalil. Dalil itu untuk ilmu. Dalil itu untuk ilmu. Tahu enggak ilmu? Enggak, saya Pernah sekolah enggak? tanya dulu. Tentang Yesus Kristus itu kalian beritakan Bukan dengan cara ilmu. mengelabui Tidak pakai dalil. ataupun cara Tidak pakai jujur. dalil. Ilmu agama itu bukan Paulus ilmu. itu tetap bersuka cita. Itu betul atau tidak ada dalilnya? Betul nggak? Saya tidak baca itu. Saya tidak tahu. Iya enggak. Betul enggak? Ada Tidak atau tahu. tidak Saya ada? tidak baca. Tadi katanya tidak ada. Yang saya tahu di kita Kristen tidak pakai dalil ya. Tidak pakai dalil. Ih, Karena bahaya dong. agama Ih, bahaya, agama bahaya. itu bukan ilmu, bukan ilmu agama. Jadi itu dalil kitab Anda itu tidak berguna. Tidak ada dalil, tidak ada istilah dalil. Itu dalil istilah kalian. Jadi data-data Mana di dalam di kitab Kristen? kalian itu Mana di Kristen tanya pendeta-pendeta manapun juga, apa istilah dalil enggak? jadi dia pakai istilah apa? Ya, firman Tuhan aja, enggak perlu dalil. Firman Tuhan. Yakin.
Sekarang saya tanya. Aku yakin, aku yakin. Oke. Baik. Ketika Yesus diceritakan dalam kitab saudara mengambil istilah peribahasa, itu firman Tuhan atau peribahasa yang diambil, yang dikutip? Nah tadi kalau yang ulang tadi apakah dia firman Tuhan Kan? atau peribahasa? Iya. Yesus mengutip firman Tuhan. Apa Firman peribahasa? Tuhan lah, sudah itu saja firman Tuhan kan selesai kan? Tidak. Bukan dalil itu, bukan dalil. Yesus Aduh. mengutip. Tidak ada dalil, Pak. Yesus Ilmu itu mengutip agama apa? itu bukan ilmu. Agama itu bukan ilmu. Agama itu bukan ilmu. Amsal 3 nomor 5. Bukan ilmu. Tuh. Aduh, bingung Anda ini, bingung. Memang kau bingung karena kau enggak Kok jadi saya sampai di situ bingung? pemikiranmu. Kok jadi saya yang bingung, Bang? Lah iya. Abang lah yang bingung. Tidak ada bingung saya malah ketawa aja. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, ya. Yesus mengatakan tentang peribahasa di dalam kitab Sudah kalau saudara. itu peribahasa aja kan selesai. Berarti kitab Anda bukan firman Tuhan. Peribahasa. Terserah menurut Loh, kok jadi saya? Terserah menurut kau. Iya Kenapa kan? jadi saya? Tadi kan saya bilang, terserah kau. Kau mau Kenapa bilang jadi- firman Tuhan, alhamdulillah. Kenapa Iya jadi kan? saya, Bang? Kalau kau bilang ya kitab saya firman Tuhan, alhamdulillah. Tapi kalau Alkitab saya kau bilang bukan firman Tuhan, itu kelewatan. Loh, bagaimana Anda mengatakan kelewatan sementara itu adalah terjemah? Terjemah itu bukan firman Tuhan. Sudah, kalau kau percaya, saya tadi bilang kalau kau percaya, alhamdulillah kan. Sudah itu aja selesai kan. Apalagi? Ya, bukan begitu, Bang. Bukan begitu gimana? Pertanyaan Jangan saya kan paksakan lah. jelas. Anda mengatakan tidak ada dalil dalam kitab saudara. Bukan begitu? Iya. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan tidak ada dalil lalu isinya firman Tuhan. Kan gitu Ya. tadi. Nah, Ya. sekarang ternyata Yesus itu mengutip peribahasa, bukan firman Ya Tuhan. sudah. Berarti kitab Anda Kalau- adalah berisi juga. Kalau peribahasa itu saya anggap firman, kalau dijadikan firman, itu terserah saya. Anda masih mau pakai itu terserah Anda kan. Kok Anda yang repot? Ya, bukan masalah repot atau tidak ini. Contoh misalnya di dalam Yohanes 7 nomor 4 nomor 37. Sebab hal ini benarlah peribahasa yang berbunyi Begini yang aja, seorang begini aja. penabur dan yang lain Begini menuai. aja. Ini firman Tuhan atau peribahasa? Jawab. Oke, gini saya tanya. Kau percaya enggak itu? Ya saya percaya ini tulisan Sudah, kau masuk Kristen aja. Selesai, masuk Kristen aja. Sudah. Saya tidak Selesai itu percaya aja, ini firman Tuhan. Sudah, Bung. kau masuk Kristen aja. Saya percaya ini peribahasa. Sudah, Sebab dalam masuk hal Kristen ini aja, kau benarlah ramal aja. peribahasa yang seorang menabur dan yang lainnya menuai. Nah, jadi kau Pertanyaannya, tak percaya? ini Jangan. firman Tuhan atau peribahasa? Ya sudah, kalau kau percaya itu firman Tuhan, ikut masuk Kristen aja deh. Saya percaya Kalau kau ini tidak percaya, peribahasa. sudah, enggak usah. Repot amat. Kental makin kental begonya kalian tuh. Loh. Gitu ya Bang ya? Iya. Karena hanya orang bego yang mau urusan orang. Usil. Loh, perintahnya beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Iya. Jadi saya harus perintahkan belajar. aja lah, selesai toh. Sudah kau perintahkan aja. Tapi saya tidak mau Oh, ikut terima saja. apa adanya. Saya harus protes ini. Sudah. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang berbunyi yang seorang menabur dan yang, Sudah, yang kalau seorang kau- lainnya kalau menuai. kau Ini firman Tuhan yang diperintahkan dikutip untuk- atau peribahasa? Jawab. Kalau kau perintahkan, kalau kau mau ikuti perintah itu mengabarkan firman, ikuti aja. Kalau mau. Tidak mau ya sudah. Nah, Selesai, bukan kan? begitu, Daeng. Ini Apa saya tanya. lagi? Yesus ini mengutip peribahasa atau mengutip firman Tuhan? Iya. Jawabannya? Terus, tadi saya bilang kalau kau mau anggap itu firman Tuhan, ya anggap aja Bukan firman Tuhan, saya, selesai. bukan saya, Bang. Abang lah. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang Saya kan seorang tadi udah menabur bilang. yang lainnya menuai. Ini firman Tuhan atau bukan? Saya kan tadi udah bilang itu firman Tuhan. Terus? Di mana dikatakan di ayat ini firman Tuhan? Sementara di sini sudah mengaku ini peribahasa. saya bukan praktisi, saya tidak hafal mati-matian satupun juga. Saya bukan akademisi ya, saya ini praktisi. Praktisi apa? Agama. Ya, kalau praktisi agama harusnya tahu dong. Makanya Ya, saya akademisi bertanya. punya kerjaan tuh akademisi itu Pak. makanya Kau sekolah saya- di mana sih? Maka Sapi betul. aduh. Sekolah di mana kau? Bagaimana Anda Akademisi dikatakan itu. akademisi? Akademisi itu berarti orang yang memiliki pendidikan tentang agama. Makanya saya Justru tanya. itulah, saya Nah, nggak makanya pernah saya belajar tanya, banyak kalau banyak. Anda punya pengetahuan tentang agama, saya tanya tentang agama Anda. Yesus Iya, berkata, saya sebab nggak dalam tahu hal ini mempraktekkan. benarlah Saya peribahasa
yang Saya cuma seorang tahu menabur mempraktekkan. dan yang lain Aduh, menuai. Pertanyaan makin saya, bego ini aja. peribahasa atau firman Tuhan? Saya tadi bilang, kalau kau anggap firman Tuhan, karena saya anggap firman Tuhan. Alamak, bukan Sudah, selesai apa lagi? sayanya, bukan sayanya, andanya. Iya, saya. Saya. Anda ketika menggunakan akal membaca dalil Yohanes 4 nomor 37, dia Jangan sebut ditemukan. dalil, tidak ada dalil. Ini dalil ini. Bagus saya katakan dalil Tidak, bukan dalih. dalil. Daripada dalih ya. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang Ya. seorang menabur dan yang lain menuai. Ini peribahasa atau firman Tuhan? Kalau menurut saya itu tetap firman Tuhan. Yang peribahasa sudah difirmankan, jadi firman Berarti- Tuhan. Tapi kalau kau tidak percaya, loh ya. Loh, apa? Ini Kalau kau sudah nggak percaya, tertulis. Ini sudah Sudah, tertulis Bapak. benarlah peribahasa. Lu kok Anda bisa Sudah. mengatakan itu firman Tuhan? Kalau apa saja peribahasa sekalipun kalau dijadikan di firman ya firman aja, firman ya kan? Imani Itu kalau aja, Bang, saya ya. tadi kan tadi saya Iya. pertanyaan saya Artinya kan. artinya imani aja ya gitu Bang ya. Nah itu sebenarnya kembali ke kau, kembali ke Ya, kau. kok Kalau jadi kau percaya, saya? ya Kok ikuti jadi aja. saya? Kalau saya ini lawakan ini, abang lah. Apa? Ini Apa? lawak-lawak ini, lawak-lawak ini. Oh, sama ini orang cuma bercandaan, maka saya sambil ketawa. Iya makanya saya tanya sama abang. Makanya ini saya siap dikeroyok oleh 5 orang atau macam firman kalian. Tuhan? Ini peribahasa atau Makanya firman 5 orang kalian mau keroyok saya tidak pusing. Memang sapi ya kok sapi. Memang sapi Orang kalian. gila dikeroyok 1 juta, orang gilanya memang nggak pusing bang. Nggak usah dipamer kalau itu, nggak usah dipamer. Aduh. Nggak usah dipamer. Yang salah itu orang Nah, kalau gilanya tuh yang kalau keroyok. Anda itu tidak gila pasti Anda malu. Tapi kalau Anda tidak malu Pertanyaannya, berarti Anda ya, orang gila. ada orang gila. 1 terus Korintus 4 dikeroyok. nomor 10 Kristen itu orang bodoh. Betul. Oke? Nah, Betul. begitulah. Betul. Bagus Anda Oke, akui. karena kalian lebih bodoh. Loh, nggak ada dalilnya. Loh, harus memang. berdalil. Mana dalilnya? Di mana dalilnya kau? 1 Korintus 4 nomor 10. Kristen itu orang Ya. bodoh. Ya, Hah. karena kalian Karena lebih apa? bodoh. Karena Kalian lebih bodoh. mana dalilnya? Nah, itu udah tanya. Saya sudah bilang tadi. Buat saya tidak ada dalil, tidak ada. Kak Niko, Mana ada dalil? Katanya akademisi. Bukan akademisi, saya bagaimana praktisi. sih? Iya, katanya praktisi. Kalau Anda praktisi, Mana ada dalil? berarti- Saya kasih tahu kau Deng. Saya kasih tahu kau Deng. Hah? Tidak ada istilah dalil itu. Aduh. Kau dibolehkan bodoh-bodohi. Ya udah istirahat dulu nanti jadi mempelai wanita. Tidak. Ingat pesan saya latihan rubah itu nada-nada suara tadi. Hai, kayak gitu-gitulah. Kau yang kau mesti rubah otaknya otakmu. Loh, Dengan dinasehati mulutmu, kok malah kan? kayak gitu. Bang Niko, kita sebagai orang Ya. Kristen kalau direndahkan itu akan ditinggikan. Jadi tidak perlu Allah kita tidak perlu Nah, dibela. sekarang yang merendahkan Ada, Anda gini. siapa? Saya atau Begini, dalil Mas. kitab Anda? Jawab. Begini Tunggu, Mas. sabar, Tunggu dulu, sabar, Mas. Mas. Tunggu dulu. Roti kematian yang merendahkan Tunggu dulu, Anda saya atau tunggu dulu, kitab oke. Anda? Bang Zuma, saya Bang. baru masuk. Roti. Saya hanya menasihati saya punya teman. Ya nasihatilah Oke. bahwa kalau kita Bang, direndahkan Roti, gini, oleh Bang, Bible Roti, kita gini. sendiri, Bang, sabar. Roti, cuma Bang berhenti Suma diam dulu, cuma Suma. menjelaskan. Cuma diam Gitu, dulu, bilang kau. lagi tuh. iya Roti gini. satu-satu. Tadinya saya dengan mereka ini sebelum semua masuk bercandaannya bercanda. Ya. Ya kan karena kita sama-sama dari Makassar gitu loh. Ya. Nah, terus mulai masuk ke hal yang agama. Saya sudah bilang saya tidak mau berdebat soal agama. Karena itu kepercayaan masing-masing. Tapi Anda praktisi Tapi agama. Suma ini merasa hebat, dia bawa ke situ terus. Tapi tidak Bukan pernah merasa menang. hebat. Saya membahas Tunggu lah, diam dulu kau. Tapi tidak pernah dia menang. Selamanya jadi blunder, dia terus yang kalah. Dia terus yang kalah. Dia Iya, paksakan dia punya asumsi ke saya. Saya tidak mau, saya cuma bilang masing-masing aja lah kan. Masing-masing. Dia paksakan terus termasuk firman Tuhan tadi. Nah, saya sudah bilang kan, kalau kau percaya firman Tuhan itu firman Tuhan ya percaya aja. Kalau percaya itu adalah peribahasa ya jalankan aja. Memang Dibilangnya tertulis kan, peribahasa apa, di situ. sampaikan firman Tuhan Jangan saja. kasih pusing ini roti kehidupan, tambah pusing nanti dia jadi berubah jadi Nah, dia roti sudah- kematian. dia sudah monitor Tadi dari sudah saya tadi, kasih itu tidak pusing mungkin silsilah tidak. Paulus. Saya Jangan tidak sampai pernah di sini. pusing dengan kamu Zuma. Ya Saya udah tidak silsilah pernah pusing Paulusnya dengan udah kamu, selesai Zuma. PR-nya. Silsilah Paulus sudah selesai PR-nya. Belum. Silsilah Ismail sudah selesai PR-nya.
Loh kok jadi Ismail? Emang Ismail itu dikatakan rasul? Emang Ismail Dari itu ngarang tadi kita surat? bicara Zuma, kamu tidak beberapa Anda bicara data, Iya, tetapi Anda saya sendiri kasih- tidak mengerti saya metode kasih dalam data, penelitian kan? data itu. Saya udah kasih Itu data kan fatal, tadi. Zuma. Orang semua Jadi ketika nyimak, Anda ribuan bicara orang soal yang data, nyimak. Anda harus mengerti metode penelitian di dalam data itu Mana yang digunakan datanya seperti silsilah apa. Paulus? Mana? Bagaimana saya bisa membicarakan sebuah data sementara di dalam kitabmu tidak ada saksi-saksi yang menjelaskan tentang saksi itu tidak ada. Saya bisa mempercayai gimana? Saya nggak tidak akan minta pernah Anda mempercayai kitab percaya. Anda, Zuma. Saya tidak minta Anda percaya. Saya cuma minta data silsilah Paulus. Terus saya juga cuma minta data silsilah dari Ismail itu apakah termasuk keturunannya Yakub, keturunan Yusuf. Anda tidak menjawab itu. Keturunan Salomo, Sulaiman, bukan Sulaiman. Si Ismail bukan keturunannya si Sulaiman. Terus? Si Ismail itu bukan. Terus Anda tidak keturunan menjawab siapa? itu, bahkan Terus Anda keturunan membiaskan dengan siapa? pertanyaan-pertanyaan lain. Ismail ini Zuma. keturunan siapa? Ya saya tidak tahu itu keturunan siapa, tetapi yang dijanji itu keturunan Abraham. Tetapi apakah Ismail yang dijanjikan? Bukan Ismail yang dijanjikan. Sekarang karena yang Allah anak tidak tunggalnya Abraham siapa? Anak tunggalnya Abraham siapa? Ayo. Karena Allah tidak berhubungan Dan dengan Niko, keturunannya Ismail. coba kita bandingkan ini orang waras dengan orang Anda tidak waras. mempercaya gini Coba ya. ya, perhatikan Gini ya, ya, Pak Niko Zuma ya. ya. Saudara Roti, saya tanya sama Anda, anak tunggalnya Abraham siapa? Anak tunggalnya. Ya saya bilang Ishak, anak yang dijanjikan. Ya karena Anda mempercayai Sulaiman kan gini ya, Zuma. Anda mempercayai Sulaiman sebagai nabi kan? Parah ini, parah. Gini, Zuma. Parah. Zuma, Itu namanya Anda bukan roti Anda diam dulu, Zuma. Gimana Gini, Zuma. Anda suruh saya diam? Saya tanya anak tunggal, ngerti nggak? Anak satu-satunya sekarang Abraham saya yang ingin pernah menjawab. duduk sebagai anak satu-satunya Abraham itu siapa? Ishak atau Ismail? Jujur, pakai akal, Ishak. pakai akal dulu, pakai akal. Pakai akal saya yang dijanjikan Ishak. adalah Ishak. Bukan masalah yang dijanjikan. Saya tanya kepada Anda, Bagaimana saya anak yang mempercayai pernah Ismail duduk kalau dia sebagai bukan anak dijanjikan? tunggal itu siapa? Saya Anak tidak yang percaya pernah dengar. Ismail, karena Perintahnya, Ismail bukan dijanjikan. perintahnya, ambillah Jelas. anakmu yang tunggal. Ambillah anakmu yang tunggal. Siapa yang pernah duduk sebagai anak satu-satunya? Ishak Bukan atau di Ismail? Di kitab Ishak. Anda ambillah anak yang ditunggal, tetapi anak yang dijanjikan itu dari Sarah. Aduh, Gini, Hagar. mana dalilnya? Ambillah anakmu yang dijanjikan. Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Jelas Allah berhubungan dengan keturunan Saya Ishak, tanya bukan kepada Ismail. Anda, Zuma, ambillah Anda anakmu yang terkecil, dijanjikan Zuma. tertulis di Bertobat, kitab Zuma. mana? Zuma. Ismail itu Boleh anak dong, haram. Bang Suma tertawa. Ismail itu anak haram. Cuma modal ketawanya. Iya, Ismail itu anaknya. haram. Mana perintahnya? Ishak itu Ambillah anak anakmu masuk- yang anak yang dijanjikan. masuk Mana di coba, dapat coba. gaji. Tunjukkan ke saya. Buktinya, saya buktikan dalilnya. Ya, silakan, Dalilnya silakan. adalah Anda mempercayai Sulaiman sebagai nabi, Daud sebagai Kenapa nabi. kenapa larinya Nah, ke Sulaiman? sekarang berarti Kenapa Sulaiman larinya itu- ke Sulaiman? Yang Nah, saya berarti minta, Sulaiman itu- saudaraku yang Sulaiman itu beleng-beleng, keturunannya saya siapa? minta Ishak atau Ismail? Pertanyaan mana saya. Anda dalilnya jawab pertanyaan perintah saya, Zuma. untuk mengambil Zuma, anak perjanjiannya Anda jawab mana? Coba. pertanyaan saya. Anda tidak Coba, bisa coba. menjawab. Anda Justru mempercayai Anda, Sulaiman. silsilah Paulus Anda nggak bisa Anda jawab. mempercayai Sulaiman, Anda mempercayai Daud, tetapi Anda mengingkari Sulaiman itu bagian daripada Ishak, Yakub. Aduh, Itu terlalu jauh, saudaraku, Oh, terlalu jauh. Anda berkata terlalu jauh. berarti yang Anda tidak bisa dijadikan menjawab sebagai itu, Zuma. anak yang ingin dikorbankan ini anak tunggal atau anak perjanjian? Jawab. Yang diperjanjikan itu adalah Ishak. Yang bukan Ismail. diperjanjikan betul, tapi yang diminta untuk dikorbankan anak perjanjian atau anak tunggal? Jujur. Tetap Ishak. Yang dikorbankan adalah Ishak. Karena Allah berhubungan Jangan dengan keturunan pakai jurus Ishak. Paulus. Saya minta Saya tidak kamu menggunakan tunjukkan jurus dalilnya. Paulus. Saya menggunakan Ambillah jurus anak di dalam perjanjianmu Al-Quran. itu. Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Cuma kalian, Tunjukkan ke saya. cuma kalian Dalilnya adalah Salomo Mana itu dalilnya? adalah Ambillah anak keturunan perjanjian Ishak. itu. Mana dalilnya? Ambillah anak Dalilnya perjanjian itu adalah mana? Salomo itu, Sulaiman itu adalah Dalil. keturunan Yakub, Oke, keturunan bentar, Ishak, bukan bentar, keturunan bentar, Ismail. Gak ada ilmunya, Bentar, gak ada Zuma. ilmunya. Udah Zuma. duduk. Oke, Diam. saya Anda mundur fatal dulu. sekali, Saya mundur Zuma. dulu, Zuma. Anda Saya tidak mundur bisa dulu. menjawab. Ya, silakan Zuma. Mbak Saya Niko, kasih Mbak kesempatan Niko. ke saya Saudara kasih Anda kesempatan. mengeles. Zuma, kau belajar dulu ya. Membiaskan dengan sebuah Siap. pertanyaan Baik-baik kok. yang Siap. bagi saya tidak masuk akal. Siap, siap. Lupa kasih ini tahu. Unggi. Enggak perlu. Gak ada yang saya permalukan di sini. Ya. Kita bicara Justru sekarang kau yang tentang permalukan orang perjanjian, Makassar. Zuma. Orang Makassar kok nyembah Sekarang mayat. Kau yang kalau permalukan mau orang kita Makassar. bicara soal anak Jadi kau perjanjian. jangan bawa-bawa siri di sini ya.
Loh, Nggak dari ada tadi orang itu, dari awal itu. nggak ada Dari orang awal itu. Makassar Tuhannya dari manusia terkutuk, nggak ada. Jadi kau jangan bawa Makassar di sini. Nanti saya Siapa kasih bilang ini? bisa Ini siapa bilang ini? Kasih Siapa ini? bengkok lehermu lama-lama bawa Makassar. Siapa? Jangan. Kau Nah, sekarang, kau Udah cuma bilang menumpang di sini. Kau bukan orang Makassar, numpang di Makassar, bilang bawa orang Makassar. Belum tahu kau orang Makassar ya? Jangan turun bawa. udah. Bawa suku lagi. Nah sekarang roti kehidupan. Saya tanya samamu, saudaraku. Saya tanya kepada kamu. Yang diminta oleh Tuhannya Abraham untuk dikorbankan itu anak perjanjian atau anak tunggal? Jawab. Anak perjanjian. Mana dalilnya? Dalilnya adalah Ishak memang dijanjikan oleh Allah. Jago melalui sekali keturunan kau. Sarah. Dalilnya diminta. Jelas di Woi. dalam Alkitab. Woi, Seperti mana ini, dalilnya Zuma. di Bible, di Saya perjanjian bertanya lama? kepada Anda. Dalilnya. Anda percaya Yakub. Anda Dalil percaya Sulaiman. yang diminta Berarti dalilnya bukan Allah omong berhubungan kosong. dengan keturunan Ishak, bukan Dalil keturunan yang Ismail. diminta Fatal bukan semua. omong kosong. Dalil yang diminta bukan omong kosong. Dalil mana Saya data? tidak omong kosong, jelas tertulis. Iya, datanya mana? Datanya. Datanya dalam Mana? Matius pasal 1. Baca. Matius pasal 1 itu silsilah Yesus, kawan. Nah, silsilah Yesus itu sampai kepada anak Abraham, anak Daud. Dan yang itu kita tertulis jelas. Yang saya minta apa? Yakub. Yang saya minta apa? Nah, yang kamu minta itu siapa yang dijanjikan kan? Yang dijanjikan itu saya bilang bukan Ishak. siapa yang dijanjikan. Yang saya minta siapa yang dikorbankan, anak tunggal atau anak perjanjian? Anda bilang Saya anak tetap perjanjian. mengatakan dengan Mana jelas dalilnya? yang dikorbankan itu adalah anak perjanjian yaitu Ishak. Karena Sulaiman itu dengan Yakub itu adalah keturunan Ishak, bukan Ismail. Oke, Tertulis boleh. jelas. Boleh. Sekarang Anda sampaikan dalilnya kalau Ismail yang dijanjikan, berarti Allah mau berhubungan dengan keturunannya Ismail. Jelaskan. Oke, Silakan, baik. jelaskan di mana keturunan Allah berhubungan Oke. dengan keturunan Ismail. Jadi gini, kamu duduk cantik, kau duduk cantik di situ. Oke? Ya. Di dalam Kejadian 22 nomor 2. Pakai waktu. Sabar, pakai waktu. Enggak usah. Kau TikTok perlu- aja. nggak usah, Boleh nggak Zuma. usah, Nanti nggak usah. saya udah belajar dari kamu dari tahun 3 tahun Udah 2 tahun TikTok yang aja, lalu. kalau nggak mau Kamu TikTok kalau turun. tidak pakai waktu kamu Kalau merotos tidak mau terus Zuma. TikTokan turun. Kalau nggak mau TikTokan turun. Kamu Udah. tidak kalau pakai waktu itu rusak. Kamu Kalau akan kamu pakai merotos terus waktu, Zuma. Kamu Saya kalau aman. bertanya Saya ke mau saya, pakai kamu pakai diam, waktu, saya Zuma. jelaskan, kan gitu. Saya tidak mau karena itu kamu akan ngomong Kalau terus dan kamu saya mau tidak pakai Ya, punya saya waktu. menjelaskan karena Kalau saya ketika lebih saya paham ngomong, Bible Anda daripada bantah. Anda. Waktu saya Anda potong. Itu saya Enggak, tidak mau. giliran Anda menyangga, Anda Maka dari paparkan itu, kebohongan Anda. lebih Kan efektifnya, gitu. lebih hikmatnya pakai waktu Zuma kalau mau. Oke, hikmat lagi, bahasa Jangan Quran lagi ketar-ketir dipakai. Zuma, jangan goyang imanmu Zuma, percaya Yesus kau Zuma. Iman, kau itu dari tadi kok kamu muter-muter kok. Silsilah Paulus nggak bisa dijelaskan. Mencret tadi. Dari tadi sore itu silsilah Paulus kamu nggak tahu silsilah Kejadian Paulus. 22 nomor 2, dengarkan. Seperti itukah Allahmu mengajarkan kamu untuk cara bicara bilang seperti itu seperti ada bahasa-bahasa kotor. Allah kamu seperti itu mengajarkan kamu. Iya, daripada Tuhan mau mengeluarkan kata anjing. Ayo. Siapa yang bilang anjing? Di mana? Yesus, ayatnya? Yesus. Di mana? Yesus. Saya nggak tahu Buktikan dia. Di mana? Saya Ayatnya kasih mana? tunggu, Pasal saya berapa? kasih. Tunggu, saya kasih. Silakan kasih. Tunggu. Allahu Inilah fatalnya. Main copot ayat tapi tidak melihat konteksnya. giliran dikasih ayat, dikasih. dikasih dalih, oh copot Matius ayat, 7 copot nomor ayat. 6. Subhanallah. Parah. Matius 7 Masya nomor 6. Allah, Zuma bertobat Zuma. Tobat kenapa, Bang? Bentar. Kakak diam aja. Biar Bentar. saya dengan Zuma. Siapa ini yang Kristen yang mau naik? Banyak yang mau naik soalnya. Ya, Enggak, naikkan enggak. yang hebat, naikkan. Kalau yang kayak gini pepesan kosong dari tadi udah kubuktikan dia. Karena Anda tidak mampu menjawab pertanyaan saya, Anda ketar-ketir dengan pertanyaan saya. Cuas. Apakah Anda bisa menunjukkan silsilah Yesus Paulus? Nah, Sebentar, sekarang kalau saya sebentar. menjelaskan silsilah Baca Paulus. dulu itu, Tuhan mau mengeluarkan kata anjing. Matius 7 nomor 6. Matius 7 ya. Iya, baca, Malu, nggak baca. ada malunya ditanya silsilah Paulus. Ini Masih baca. screen ada di sini. Biar dia, kau tabok dia ini. Matius 7 nomor 6. Jangan tabok, Bang. Ya udah Sakit itu. pula kepalaku, Bang. Nah itu, baca. Siapa yang mengeluarkan kata Matius anjing? 7. Ayat berapa? 6. Ayat 6. Mbak Tiara bisa dibesarin screen-nya Iya. nggak, Mbak Tiara? Bisa. Bikin besar gitu. Sebentar. Bisa ya? Sebentar. Mau baca. Ah, cakep. Makasih Mbak Tiara. Tolong dibaca Iya, tuh. ketua. Iya kembali. Baca bro. Baca bro, pakai mata bro. Udah baca kan? Saya Ya yang udah baca kan? Iya kamu baca. Ini lah. saya yang baca kan? Saya yang Iya, baca kan? Iya. Oke. Sekarang saya omong ya.
Jadi jangan asal menafsirkan. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan kamu melemparkan mutiara kepada babi. Ini konteksnya apa? Konteksnya adalah ketika kita memberikan pengetahuan tentang firman Allah, tentang kebenaran, seperti saya menyampaikan kebenaran kepada Zuma, tapi Zuma tidak mendengarkan, itu sama saja saya melemparkan mutiara ke babi. Stop dulu, stop. Ini yang Itu sebuah ngomong, perumpamaan. ini yang ngomong siapa ini? Yang ngomong ini siapa di sini? Saya yang ngomong, roti Nggak keluar, kehidupan. ini Matius 76 ini keluar dari mulut siapa? Sehingga Matius yang nulis. Mulut siapa? Nah, di sini memang tertulis perumpamaan. Ya, Yesus yang ngomong Enggak, Yesus ngomong mengeluarkan kata kepada anjing. Jangan Iya, melemparkan mutiara berarti kepada Tuhanmu babi. pernah, jadi Tuhanmu pernah mengeluarkan dari mulutnya kata anjing, betul? Ya, jelas kata anjing dia keluarkan. Itu Iya. khusus bagi Pantas mereka nggak yang tidak menerima kira-kira? kebenaran. Pantas nggak kira-kira? Menurut saya pantas-pantas saja karena dia mencekal orang-orang yang melakukan kebenaran. Kena. Berarti kena dia. boleh Yesus saja kejam kali mulutnya gitu. Ya, Selesai jadi- kan? Cuma. Jangan Jadi- sok-sokan ngajarin. jadi umat Muslim dan orang-orang seperti Zuma ini hanya mencopot satu ayat tetapi tidak melihat konteks Nah, itu dalam data Alkitab. itu loh, data Nah, kok. konteks di dalam Alkitab ini mereka meliterasikan atau meliteralkan, tetapi tidak mengalegorikalkan masalah dikasih di dalam Matius Kamu udah pasal 7 dikasih ayat 6 ini. Kalau harus saya, dialegorikalkan. data Maksudnya yang tadi alegorikal itu seperti apa? Atau Zuma tidak mengerti menunjukkan alegorikal. bahwa Tuhanmu itu mengeluarkan kata anjing dari mulutnya Tuhanmu itu. Kau udah akui kan? Kau udah akui Kamu kan? harus mengerti alegorikal. Enggak, Anda yang tidak jelas asal itu ada kata. menafsir. Bukan ditafsir. Yang jelas Tuhanmu mengeluarkan kata anjing dari mulutnya, betul kan? Kepada siapa? Ya terserah mau kepada siapa kek. Nah, kepada siapa di situ? Kepada siapa Itu dia sebuah mengatakan anjing? perumpamaan. Itu sebuah Umpama dari perumpamaan. mana? Nah, kalau Kamu saya nggak tahu katakan Perumpamaan itu jelas Roti, sebuah perumpamaan. Roti, Jangan melemparkan sebuah mutiara Roti, kepada babi. kalau saya mengatakan hai anjing, itu kau betulan anjing atau perumpamaan? ya, Iya, itu iya, itu sebutan dari mulutmu, bukan dari firman Tuhan. Enggak, pertanyaan saya itu perumpamaan atau kau betulan anjing? Saya bukan anjing. Berarti itu perumpamaan kan? Nah, itu sebuah perumpamaan. Nah, apa bedanya dengan Yesus? Berarti boleh perumpamaan. Hei anjing, boleh berarti. Jadi kau nggak usah sok-sokan. Lebih paham Bible itu kami, bukan kamu. Yang lebih Astaga, beriman Zuma. kepada Bible Mantap. itu kamu. Anda Tapi yang lebih menafsirkan paham ayat Bible ini itu kami. sangat luar Ngerti? biasa, Zuma. Ini Ini sama seperti ayat ini untuk Anda. Saya melemparkan kebenaran, mengabarkan kebenaran kepada Kebenaran Anda. yang mana? Bukan Coba, saja saya coba. Bang melemparkan Handi diam. mutiara kepada babi. Bang Handi diam. Kita Siap. lihat kebenaran apa yang akan kau ajarkan di sini. Kebenaran yang tentang bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jelas. Di mana dalilnya diterangkan Yesus Kita itu sudah Theos? berbicara panjang Tunjukkan kali lebar kepada saya dalilnya di kitab Anda Yesus disebut Theos. Oke. Ya. Kita tunjukkan ya. Ulangan Oke. 6 ayat 4. Kita korelasikan. Yesus sudah ada dalam perjanjian lama. Ulangan 6 ayat 4. Ulangan Coba baca. 6 ayat 4 ini Sema tidak- Israel, Sema Israel. Kalau orang Ya. Kristen yang lain mungkin kau bisa bodoh-bodohi ya cuma ya. Oke, silakan. Nah, Nah. di sini Yesus disebut apa? Nah, ulangan Yes. 6 ayat 4. Yesus di sini disebut berapa? apa? Sabar, engkau baca dulu ulangan 6 ayat 4 itu ada sebutan kata Allah dan ada sebutan kata Tuhan di situ. Terus? Nah, Tuhan di situ mengacu di dalam Theos. Ya, Theos di Theos. dalam perjanjian baru. Perjanjian baru itu di mana? Di Oh ya. dalam Gad. Oke. Gad itu di dalam Yohanes pasal 4. Tunjukkan kepada saya di dalam kitab perjanjian baru Yesus disebut Theos. Banyak sekali, Zuma. Tunjukkan Di dalam kepada saya, Yohanes Bung. pasal Kau lagi 4. berhadapan dengan Bang Suma, Bung. Tunjukkan kepada saya di Zuma, mana jangan Yesus terlalu disebut Theos. meninggikan hati. Gini, Yohanes Enggak, pasal 4, ketika dia berkata kepada perempuan Samaria, Iya. perempuan Samaria itu berkata, Tuhan. Eh. Dia memberikan air pada Tuhan. Perempuan Samaria itu tahu, sehingga dia menggunakan kata Tuhan. Itu ada hanya, bukan tidak ada hanya. Oke. Itu Di nomor mengacu pada berapa? Theos, Kristus Yohanes itu 4 sendiri. nomor berapa itu, Bung? 30. Yohanes 4. Nomor berapa? Yohanes 4 Nomor ayat berapa? 11. Nomor 11. Oke, mari kita lihat ya teman-teman. Ketika Anda mengatakan Yesus dipanggil apa dia di sana? Panggil Theos gitu. Di mana tertulis di sana? Coba baca dulu. Jangan Iya. kau asal ngomong. Baca dulu. Anda yang Di baca, ayat Anda yang 11 baca. Itu coba kau baca dulu. Saya Anda- bacain. Saya bacain. Yohanes berapa sih? Yohanes 4 ayat 11. Yohanes 4 nomor 11 katanya, Bang. Waduh, kok Yohanes sampai.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mana? Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur. Ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup Dia itu? memakai kata siapa? Tuhan. Dia memanggil Yesus di situ dengan sebutan Tuhan. Bukan Saya bukan minta Tuhan, tapi Theos. Tuhan. Tuhan di situ di data Yohanes 4 nomor 11 itu bahasa Yunaninya apa? Theos atau Dia mengacunya Kurios? pada siapa? Dia mengacu pada God. God di situ. Dengarkan, di situ Theos atau Kurios? Dia mengacu pada God. Saya tanya di situ Dalam Theos New atau King James Kurios? Version, dalam New King James Version, itu mengacu pada God di situ. pengikut Paulus saya tanya, Saya di bukan pengikut situ Paulus. Saya Kurios pengikut atau Theos? Jawab. Dia mengacu pada God, saya bilang. Saya tanya original teksnya Kurios atau Theos? Nah, kalau saya bilang di situ sebagai kurios, kenapa emang? Nah. Tetap Tuhan kan di situ. Enggak beda. Makanya kau itu astagfirullah. Loh, Theos itu Jelas di Tuhan. situ. Theos itu pencipta langit dan bumi. Itu Theos. Kurios Nah, apa kabar itu dalam ulangan 6 ayat 4? Apakah di Ya situ mengacu Allah. pada kurios? Kalau Ya di dalam Allah. kalau Ulangan Tuhan, 6 nomor gini, 4 Zuma, di situ kalau disebut dia kata menggunakan apa? kata Tuhan, Kata Zuma, Yehova, Yod He Vav Kalau He. dia menggunakan kata Tuhan, berarti dia menggunakan Adonai, Yod Zuma. He Vav He. Dia menggunakan Didengarkan? Adonai. Adonai itu artinya Tuhan, tetapi di situ ada hanya. Kalau kau bilang Adonai, itu saya percaya, tapi di situ ada hanya Tuhan. Berarti itu acuannya pada siapa? Ya Allah di dalam ulangan 6 ayat 4 itu. Nah sekarang Theos dengan Kurios Mana itu sama? kata Adonai nih? Mana kata Adonai di sini? Nggak ada bang, nggak ada deh, nggak ada. Oh, ada ulangan 6 ayat 4 itu ada Adonai di situ. Yehova di sana diterangkan Yehova dan juga Elohim. Hello, Sekarang Jehovah itu mengacu pada siapa? Ya Yesus itu sendiri, Kristus itu nenekmu sendiri. kiper di mana Yesus disebut Yohed Pape? Astagfirullahalazim ya Allah ya Yesus Karim. disebut Allah itu sendiri, terjelas. Yesus disebut Kurios. Kejadian 1 Kurios ayat itu 1. Tuhan. Yohanes 1 ayat Baginda 1. Rasulullah Muhammad Dan sallallahu Yesus alaihi wasallam mengatasnamakan juga disebut otoritas bahwa dia Tuhan. adalah Allah. Sayyid. Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Di dalam Yohanes 4 nomor 11 tidak ada kata Theos. Nah, coba. Tidak kalau ada memang kata Zuma Theos di sana. hebat, Yang kalau ada Zuma adalah memang hebat, Kurios. coba tadi Ya ulangan 6 Allah ayat ya 4. Zuma Karim. memang hebat. Coba baca dulu Zuma. Itu di ulangan 6 ayat 4 itu pakai bahasa Ibrani, Zuma baca dulu. Itu sudah dijelaskan di situ. Saya menyuruh Anda baca, jangan asal Shema menafsirkan dan berasumsi. Israel Yod He Vav He Buka. Elohim Buka. Yod Vav He Ahad Echad. Itu udah sudah jelas toh. Nah, di situ dia menggunakan kata apa di situ Zuma? Di Dia situ menggunakan kata Shema Yod He Yisrael. Vav He. Dia menggunakan Di situ- Yehovah. Iya, Yehova atau Yod He Dia Vav He. menggunakan itu Terus ada kames di apa situ, hubungannya Zuma. Dia dengan menggunakan Kurios? kames. Dia menggunakan sere di situ. Yang Yehovah. saya tanya Yod Bahwa Kuriosnya Yehovah mana? itu adalah Elohim itu. Kuriosnya mana di Jelas. situ? Mana yang Itu tertulis Elohim. Dia menggunakan Alef, yang selevel Alef, Lamed, dengan Hei, Kurios Sere, di situ yang mana? Hei, Yod. Yang Terus dia yang menggunakan selevel Mem di dengan situ. Kurios di situ yang Yehovah mana? itu adalah Elohim itu sendiri, dan Elohim itu adalah ya Kristus itu sendiri. Allahu Jelas Akbar. adalah ekat. Tertulis di situ Zuma. Yehovah Tunjuk itu mana nikut Yehovah. serinya? Mana nikut Lihat, serinya? ada Yehovah Mana di situ. mana nikut Yehovah. serinya? Mana nikut serinya? Shema Yisrael. Iya, mana nikut serinya? Dia menggunakan Yod, Hei, Vav, Ha. Dan Yahweh itu adalah Elohim itu sendiri. Mana Dia Ha? menggunakan Hei. Alef, Lamed, Hei, Vav, Elohim. Dia menggunakan Alef, Vav, dan itu ada apa di situ? Salah. Benar. Elohim dia menggunakan Ini Alef. Eloheinu. Ini Alef. Dia menggunakan Eloheinu. Enggak. Alef, Eloheinu. Lamed, He, Ini terus Alef. Yod, Yod, Nun, apa lagi? Nun sama Vav. Vav. Banu. Wah, bagus Ah, banget dia Zuma ini. menggunakan Eloheinu. Terus? Eloheinu itu mengacu pada apa? Mengacu pada direct object bahwa Yehovah itu adalah sebuah kepunyaan. Dia adalah ekat dan itu mengacu pada Kristus itu sendiri. Dari mana? Dari mana Anda sambungkan ke sana? Apa hubungannya? Sambung jelas itu, Pak. Itu di Kenapa dalam Yehovah kenapa itu. jelas? Kenapa Karena jelas? Kenapa? Yehovah itu adanya Allah yang akan datang menyelamatkan. Dan Yesus itu bukan hanya sebutan nama, tetapi Yesus itu artinya yang sudah datang menyelamatkan. Wah, Jelas. parah ini. Parah. Jelas itu loh. Parah. Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Jelas itu. Yehovah itu mengacu pada Astagfirullahalazim Yesus. ya Allah. Karena Yehovah itu sendiri artinya apa? Yang akan datang menyelamatkan. Dan Yesus itu artinya apa? Yang sudah datang menyelamatkan. Dialah Mesias itu.
Jadi Yesus ada dalam perjanjian lama, ada. Dialah Mesias, dialah Yehova itu. Dialah Elohim itu. Elohim itu adalah Echad. Jelas. Zuma. Oke, baik. Nah sekarang apakah Anda Masalahnya di mana? Masalahnya Yesus itu jelas sekali dikatakan kurios, bukan theos. Makanya saya minta tadi dalilnya, tunjukkan di mana tertulis Yesus disebut theos, di mana? Zuma, di dalam Alkitab itu kita tidak menerjemahkan dalam LAI, tidak ada serta-merta itu, tapi kita menerjemahkan juga di dalam itulah NKJV. kegilaan kalian. Itulah kegilaan kalian. Manusia disetarakan dengan Tuhan. Theos disetarakan dengan kurios. Itulah kegilaan kalian. Kenapa? Karena kalian mau menjadikan Yesus anak Maria yang terkutuk di atas tiang salib itu sebagai Tuhan. Itu sudah bahas ulang-ulang dari tadi. Kenapa dia terkutuk, Zuma? Kenapa dia terkutuk? Kalau Kenapa? bilang itu NKJV, Ayo kau jawab. dia Kenapa dia terkutuk? dunia. Kenapa? Karena dia menebus dosa dunia. Galatia 3 Karena kan dia menebus dosa dunia gitu. Dosa apa? Dosa Dosa apa? saya, Anda dan seluruh dunia. Enak aja. Dosa apa? Dosa apa yang ditebus oleh Yesus? Jadi kamu tidak pernah berdosa, Zuma. Enggak, saya punya dosa saya sendiri. Kenapa Yesus yang harus menanggungnya? Ya karena dia mengasihi kamu. Oh, nenekmu kiper, enggak perlu. Enggak perlu, Oh, nggak perlu. ngapain? Ya udah, itu iman Ngapain? kami. Dia Enak mengasihi aja. kami. Yesus mengatakan bahwasanya dosa ditanggung sendiri. Orang dihakimi, diupah dengan amalannya sendiri. Di mana Yesus mengatakan bahwa dia akan menanggung dosa kalian? Di mana itu? Jelas. Ada dalil? Ada dalil. Dia datang tunjukkan. untuk menyelamatkan. Dalam 1 Yohanes. Menyelamatkan dengan cara apa? Dengan mati dia menebus terkutuk. di atas kayu salib seperti Di nubuatan mana para Yesus nabi. mengatakan itu? Tunjukkan dalilnya. Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran. Betul. Itu kurang cukup. Memang betul. Dia jalan kebenaran. Maka dari itu ajarkan ajarannya. Jangan kau ajarkan ajaran Paulus. Mati Yang terkutuk. diajarkan kami Yesus adalah dia adalah jalan kebenaran. Kami menafsirkan itu Kalau secara dia algoritma jalan bahwa dia adalah kebenaran, jalan kebenaran, kalau dia satu-satunya jalan ke surga. kebenaran, terus kenapa kalian menjadi Kristen? Muhammad tidak pernah menjanjikan sebuah janji yang kekekalan yang luar biasa. Hanya Yesus yang menjanjikan kekekalan yang luar biasa. Nenekmu kiper. Sekarang mari kita uji. Mari kita uji janji baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan janji Paulus, janji Yesus kepada Kristen. Oke? Berani kamu? Silakan. Oke, baik. Saya tunjukkan kepada saudara bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW menjanjikan Maaf, kayaknya kalau Anda bahas Al-Quran, saya tidak mempercayai Al-Quran. Jadi apapun 1000 kali kamu ngomong tentang Al-Quran, nggak saya ada tidak urusannya Anda percaya atau tidak. Saya ingin membuktikan bahwa Al-Quran Rasulullah Muhammad SAW menjanjikan Apa yang keselamatan saya harus kepada kami percaya umat dari Islam. Al-Quran yang muncul 500 tahun setelah Saya Alkitab itu tidak ada. minta Anda percaya. Saya juga tidak minta minta Anda percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya tidak minta Anda percaya, tapi saya sudah menyampaikan Yesus adalah Tuhan. dan sekarang Juru Selamat mana untuk saya dan tunjukkan Anda. dalilnya di dalam kitab Anda Yesus menjanjikan keselamatan kepada Kristen. Tunjukkan ke saya. Oh jelas dia menjanjikan keselamatan. Mana tunjukkan ke Hanya saya. dia yang menjanjikan Tunjukkan keselamatan ke dan saya dalilnya Yesus menjanjikan kepada Kristen keselamatan. Monggo. Saya tunggu. Satu dalil aja kalau ada. Ayo. Ayo. Oke ya. Saya Silakan. tunjukkan ya. Oke. Di mute dulu, saudara Albert John. Di mute dulu, Bang. Pak Albert Di mute. John ini noise ini. Iya, di mute aja dulu. Ayo, dalilnya Yesus menjanjikan keselamatan kepada Oten. Mana, di mana tertulis? Yang ada, Oten dilemparkan ke neraka. Saya bisa buktikan. Dan itu perkataan Yesus langsung. Silakan. Perkataan Yesus ya. Ya, perkataan Yesus mengatakan Kristen akan dilempar ke neraka. Nah, sekarang tugas Kristen Anda dilemparkan ke neraka menunjukkan kepada saya janji Yesus kepada Kristen akan masuk ke surga. Layaknya Al-Quran menjanjikan surga kepada umat Islam. Di dalam Al-Quran diterangkan, walladzina hum li amanatihim wahdihim raun. Jelas itu. Aduh, saudara Albert di mute aja, Bang. Sabar, nanti giliran Anda bicara. Duh, Pak Albert noise banget itu. Mute aja dulu. Oke, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, orang yang memelihara salatnya, ulaika humul warisun, mereka lah yang mewarisi firdaus, alladzina yarithunal firdausi. Firdausa. Jelas itu ya. Nah, sekarang coba mana janji Yesus kepada orang-orang yang berkulup yang makan babi? Boleh saya tahu di mana dalilnya? Dalilnya. Dalilnya banyak. Sebenarnya kita sudah bahas tadi di Yohanes pasal 3 ayat 3.
Yohanes 4 yang tadi, Yohanes pasal 3 ayat 3, dia berbicara dan menjanjikan janji akan kerajaan Allah kepada Nikodemus. Yohanes 4 ayat 11 dibaca sampai ayat 23 bahwa Yesus menjanjikan kepada perempuan Samaria dan kepada Yohanes semua orang 3 bahwa mana? dia adalah Yohanes Tuhan. 3, Yohanes 3 Dia satu aja. menyelamatkan. Saya minta satu, jangan Anda pakai jurus ngibul. Saya minta satu Oke. data. Yang mana? Satu datang. Oke. Jadi air yang kuberikan kepadamu adalah Data air yang akan mana yang Anda kuberikan. gunakan? Data yang mana? Yohanes pasal 4 saya gunakan ya. Saya satu ayat aja ya. Yohanes Ya, pasal 4. Yohanes 4. Ayat yang ke-14. Oke. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaiknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air yang dalam dirinya memancar sampai pada kehidupan Mana? yang Apa kekal. hubungannya dengan Kristen ini? Apa hubungannya dengan Kristen? Sangat berhubungan bahwa Yesus menjanjikan kekekalan pada orang percaya. Mana dalilnya di sini Kristen? Dalilnya adalah kehidupan yang kekal. Yesus Tuyul, menjanjikan di situ. saya minta janji Yesus kepada orang Kristen. Mana? Itu ada di situ, Pak. Yohanes pasal jawab Yesus. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya. Air apa ini? Nah, itu air yang dimaksudkan di situ adalah firman. Firman itu adalah apa? Firman itu adalah Allah itu air sendiri, adalah daging firman. itu sendiri. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Di mana itu air adalah firman? Di mana? Air adalah firman. Oke, 1 Petrus. Kita buka 1 Petrus 1 ayat 23. Oke. 1 Petrus 1 ayat 23. Jadi firman Tuhan berkata seperti ini ya. Benih yang kuberikan kepadamu bukan benih yang fana, tetapi melainkan benih yang tidak fana oleh karena firman Allah yang hidup dan yang kekal. Apa hubungannya lagi nih? Gak ada hubungannya. Jelas. Firman adalah air. Firman adalah air. Mana air di sini? Mana? Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat 3. Yesus berkata kepada Nikodemus, jadi seseorang yang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, ia tidak akan memperoleh kerajaan Allah. Jelas Yesus menjanjikan apa kerajaan hubungannya Allah. ini dengan Kristen ini? Apa Hubungan hubungannya? air itu apa? Air itu adalah Yesus itu sendiri, firman itu Di mana sendiri. dikatakan air Yesus sendiri? Di mana? Air itu Yesus sendiri ya, air yang kekal itu ya di dalam Yesus itu sendiri tertulis di Mana Yohanes pasal 4. astagfirullah. Mana Kepada dalilnya? perempuan sembuh Samaria, Air Yesus adalah menjanjikan firman, tidak kehidupan ada yang dalilnya. kekal. Yesus adalah Jelas. air, tidak Anda ada menolak ini dalilnya. karena Anda menganut Yesus adalah doktrin firman, Anda. tidak ada dalilnya. Jaminan Yesus kepada Kristen mana? Jaminan hidup yang kekal ini kan Anda minta satu ayat ya, saya memberikan satu ayat Kepada ini. Kristen Kehidupan yang Yesus kekal. memang menjanjikan keselamatan kepada kaumnya. Yang saya minta kepada Kristennya, penyembah-penyembahnya, mana dalilnya? Oke, kepada Kristen. Orang Kristen adalah orang percaya. Orang Di mana pengikut Kristus. dalilnya? Roma 10 ayat 10 dengan mulut Itu mengaku Paulus diselamatkan dan hati yang orang saya percaya akan minta, yang diselamatkan. saya minta perkataan Yesus bukan perkataan Bapak Paulus pendiri agamamu, bukan. Najis saya Pak, dengan itu. Kami bicara dari kejadian sampai Wahyu itu tidak ada satu. Itu semuanya adalah firman Allah. Jadi ayat per ayat itu saling berhubungan. Pak. Saudaraku, saya minta perkataan janji Yesus kepada Kristen, bukan janji Bapak Paulus pendiri Kristen, bukan. Ada atau tidak ada? Yang bilang Paulus itu pendiri Kristen siapa? Loh, dia yang murid-muridnya disebut Kristen pertama kali di Antioquia. Dia seorang nabi. Tadi saya sudah jelaskan ke kamu. Dia adalah menjelaskan nabi dia di Kristen. Antioquia. Kristen itu bukan sebuah agama tetapi olokan. Kalau begitu Anda tidak bisa masuk ke dalam Matius 5 nomor 20. Ternyata Kristen bukan agama. Bisa berarti. Apa yang menjadi Tapi hak jangan Kaisar, melebar, berikan pada jangan Kaisar, dan melebar. apa menjadi hak Tuhan, Tunjukkan berikan pada Tuhan. saatnya Anda tebar pesona. Tunjukkan, buktikan kepada orang Islam bahwa Yesus menjanjikan keselamatan kepada Kristen. Tunjukkan dalilnya. Satu aja. Itu kehidupan kekal, satu aja. Alamak. Kehidupan kekal dijanjikan oleh Yesus kepada orang yang Betul. percaya kepada Yesus Dia. menjanjikan hidup kekal Anda kepada tidak bisa pengikutnya. membantah ayat Yang ini saya minta bahwa kepada Yesus adalah Tuhan dan Tuhannya. menjanjikan kekekalan. Saya minta Yesus menjanjikan Anda tidak bisa surga, Anda tidak bisa menyangkal ayat ini menjanjikan bahwa Yesus itu keselamatan adalah Tuhan dan menjanjikan kekekalan kepada perempuan Samaria dan kepada semua orang. Kristen. Anda tidak bisa menyangkal ayat ini. Bung, Yesus saya menjanjikan tidak kepada menyangkal. orang percaya. Yesus Bahkan menjanjikan perempuan Samaria keselamatan mengatakan kepada Yesus adalah pengikutnya. Betul. Sekarang janji Yesus kepada Kristen mana? Kepada Kristen. Kristen Ya. itu adalah mengikut Kristus. Perempuan Samaria itu mengikut Kristus bukan, nggak? bukan. Kristen Mengikut itu Kristus. pengikut Paulus. Oh bukan. Oh, bukan gimana? Dia Yesus perempuan sunat. Samaria itu karena Yesus Anda bicara sunat. bilang satu Yesus konteks sunat. ayat, kan? Kamu? Nah, satu ayat di Yesus sini. sunat kamu? Sabar, Anda jangan bicara satu konteks Yesus dulu, jangan sunat lari-lari. kamu? Ini bias.
Anda ini bicara bias, itu konteks pembicaraan lain lagi. Kelabakan. Tidak ada teman-teman, Saya tidak tidak ada kelabakan, dalil. Anda yang kelabakan. Tidak ada Anda, dalilnya saya ingin fokus Yesus dengan ayat menjanjikan ini. Saya ingin keselamatan. fokus dengan ayat Yesus ini, menjanjikan tetapi Anda surga tidak mau kepada fokus dengan Kristen. konteks ayat ini. Manusia berkulub itu Yesus gak punya Wah, janji kamu untuk Zuma, mereka. Nggak ada. kamu lari daripada ayat ini, Zuma. Perempuan Ayat yang Samaria mana? mengaku Yesus adalah Tuhan dan menjanjikan kekekalan dalam Dalil Yohanes yang mana? pasal 4. Tadi Yohanes Yesus pasal disebut 4. kurios, bukan teos. Kamu mencoba Tetapi di menipu. situ kan Tuhan, Pakai Pak. jurus Paulus. Filipi Siapa yang 1 memakai nomor 18 yang Anda Saya ingin tidak gunakan. pernah memakai jurus Paulus, saya Oh, memakai jurus firman Paulus Tuhan. yang Anda gunakan barusan. Itu persepsi Anda, Enggak. bukan persepsi. Jurus Persepsi Paulus Anda yang itu Anda pakai. subjektif, Zuma. Jurus Paulus, dengarkan. Saya Paulus mau mengatakan loh, Zuma. di Ini dalam 1 kali 1 Filipi 24 jam kita buat 18. teriak-teriak, Zuma. Tetapi Saya mau tidak 1 kali mengapa, 24 jam. sebab Mau saya, bagaimanapun Zuma. juga Yesus Serius, diberitakan baik dengan maksud palsu atau mengelabui atau bohong maupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita. Anda sekarang ingin menggunakan jurus ini mengatakan Yesus itu adalah teos. Ya jelas tertulis di situ perempuan Samaria mengaku dia adalah Tuhan dan Yesus mengaku menjanjikan dia kehidupan sebagai yang kekal. kurios. Kamu jangan pakai jurus Paulus. Kurios itu beda Pengakuan dengan Tuhan di teos. situ pada Kristus. Bang, itu Tuhan bahasa Indonesia. Original teksnya kurios. Kurios itu adalah Tuhan, bukan teos. Teos itu God. Oke? Bang, Pahami itu. Manusia Jadi tidak akan menjanjikan kehidupan kekal kepada manusia. Hanya Allah yang menjanjikan kehidupan yang kekal kepada manusia, Qul dan in Allah yang kuntum tuhibbuna berasal Allah dari surga. fattabi'uni Allah yang berasal dari yuhibbukumullah wa surga, yang tahu yaghfir surga lakum seperti apa sehingga dia menjadikan wallahu surga kepada ghafurur manusia. rahim. Haleluya Barang itu. siapa yang mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia selamat. Penjabaran Ya, itu Al-Qur'annya persepsi sudah saya jelaskan. kitabmu. Loh. Persepsi kitabmu Walladzina itu, hum ala Bang. salawatihim yuhafizun ulaika hum warithun Anda bicara alladzina konteksnya yarithuna satu ayat. al-firdaus Giliran hum saya ingin fiha mengeksegesi khalidun. satu ayat ini, Anda Jelas, mulai biaskan barang dengan siapa yang pertanyaan-pertanyaan mau yang keluar selamat dari konteks. ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi Bani Israel, barang siapa Bani Israel yang mau selamat pada masa Isa Yesus, maka mereka kudu wajib hukumnya mengikuti Yesus. Kristen Dan Yesus kalau berkata, mau jika selamat engkau ikut ini di sini. Paulus. Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Satu Akulah apa? jalan kebenaran. Satu apa? Kan kau melihat Bapa berarti Satu kau melihat apa? aku. Berarti aku dan Bapa Satu adalah apa? satu. Satu apa? Iya, Yesus. Nah, kenapa sampai dengan Yesus disalibkan dan disiksa? Karena dia mengakui bahwa kesamaan dia menyamakan dirinya dengan Allah. Di mana Yesus menyamakan dirinya? Di mana? Gini, Pak. Di Di mana? dalam Yohanes pasal berapa ya? 13. Yohanes pasal 5. 10, Yohanes pasal 5 ayat yang Ya. ke-18. Di Apa ayat yang dikatakan? 18b. Allah dan Bapanya sendiri dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah Oke. itu sendiri. Boleh enggak lanjut Yesus di ayat menyamakan 18? dirinya dengan Allah saat Boleh itu. tidak lanjut di Makanya ayat dari itu 18, dia 19, disiksa, 20? dia Boleh enggak? disalibkan. Boleh enggak lanjut ke ayat berikutnya? 17, 18, 19. Boleh enggak? Ya ini sudah ayat 18 Bang Zuma, makanya Ya. buka Alkitabnya Bang Zuma. Oke. Silakan Anda baca. Selesai. Silakan Anda baca. Silakan. Nah di dalam Matius pasal 5 ayat 18 di B, Allah Bukan. adalah Bapa sendiri Yohanes dan dengan 8-nya demikian maksudnya, menyamakan Yohanes dirinya 8. dengan Allah. Yohanes 8-nya maksudnya. Yohanes 5. Yohanes 8-nya coba Anda lihat. Yohanes 5 ayat 18. Kalau sampai ke ayat 36 Anda bisa terima? Yohanes 20 ayat 27 Anda bisa terima? Ayat 27 ya. 5:37. Iya. Nah, kita konteks dulu saya ikat dulu di ayat 18 ya. Saya ikat Ya, dulu di ayat 18. silakan diikat. Di ayat 37. Ayat 37 ya. 27. 27. Yo, Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia Karena adalah dia anak manusia. Asik, Yesus anak manusia atau anak Tuhan? Nah, anak manusia sampai dia menyamakan dirinya sebagai anak manusia itu konteks di Yohanes 5 ayat 18. Saudaraku, Sampai ayolah. dia menyamakan dirinya dengan anak Ayolah. Allah. Ayolah. Ini tertulis loh, historis loh Zuma. Jadi menyamakan dia dirinya diberi dengan kuasa. anak Allah, berarti Dia menyamakan diberi dirinya kuasa dengan karena Allah, apa? Zuma. Dia diberi kuasa karena apa? Kuasa. Ya, Dia memberikan dia kuasa karena memang dia berasal dari surga.
Paulus. Filipi 1 Ini nomor bukan 18 Paulus loh, ini tentang kata si Yesus Yesus, loh. baik diberitakan secara bohong maupun jujur, aku tetap bersuka cita. Kamu ingin memperhatikan ajaran Paulus di sini nggak Zuma, laku. saya ingin Anda mengeksegesis. Kita berdua mengeksegesis ayat ini, bukan mengeksegesis ayat-ayat ini. Otakmu itu tidak Dan nyampe dengan ia firman telah Tuhan, Zuma. memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi, karena Yesus adalah anak Allah. Betul. Dan itu tertuang jelas. Makanya saya bilang saya Allahu ikat ya. Akbar. Saya ikat ya Zuma. Mengikut Saya ikat Paulus. di dalam ayat 18. Saudaraku, saya Anda ikat masih di ayat muda. 18 Zuma. Anda Saya masih ikat punya di ayat kesempatan 18. untuk Sabar, sehat, Zuma. Bang. Saya ikat di ayat 18. Dia menyamakan dirinya, dia menyatakan dirinya sebagai anak Iya, Allah. Berarti ini dia menyamakan diberi dirinya dengan kuasa. Allah itu sendiri. Ini sudah dijawab. Dia diberi kuasa karena dia adalah anak. Anak Allah dan menyatakan dia oleh karena itu dia menyamakan dirinya dengan Allah itu sendiri. Jelas. Ini tulisan kitabmu salah. Gini ya, Zuma. Ketika dia menyamakan adalah dirinya anak manusia sekali atau ketika anak dia Allah? mengatakan dirinya anak Allah. Saudaraku, Sabar, Anda Zuma, masih Zuma, muda, sabar, Zuma. masih Saya ada bicara dulu, kesempatan Zuma. untuk ketika sehat. dia menyamakan dirinya, Saudaraku, menyatakan dirinya adalah anak Allah. saudaraku, masih berarti ada di ayat kesempatan 18 dia untuk mengatakan sehat. dia menyamakan dirinya dengan Allah itu sendiri. Saudaraku, Itu masih ada jelas. kesempatan Anda untuk sehat. Saudaraku masih ada kesempatan datang pada Yesus berlutut di hadapannya dan minta ampun. Ya Allah ya Bertobat. Karim, Percaya dia adalah juru segitunya. selamat Yesus. Padahal masih muda loh. Ya Kok Allah ya maksa Karim. gitu? Zuma, Kayak maksa ketika gitu. dia menyatakan dirinya adalah anak Allah, makanya saya bilang saya ikat di ayat 18. Dia Yang menyamakan mengatakan dirinya dengan dirinya. Allah. Kamu boleh tunjukkan nggak dalilnya Yesus satu aja kalau dia pernah mengaku sebagai anak Allah secara langsung dengan mulutnya, ada nggak? Dia menyatakan dirinya adalah anak Allah. Enggak, saya Kok minta. sekarang Pernah nggak gini, dia Zuma? mengatakan dirinya sebagai anak Allah? Pernah nggak? Zuma, banyak sekali dia mengatakan dirinya anak Allah. Di mana banyak tuh? sekali dalam ayat. Ya, Nah sekarang saya fokus. Saya ingin kejar Anda terus. Anda dari tadi satu-satu terus. Saya ingin kejar Anda di ayat yang ke-18 ini. Dia menyamakan dirinya dengan Allah itu sendiri. Bagaimana dengan ayat ini, Zuma? Oke, baik. Saya bahas ya. Kamu diam. Berapa Oke. menit? Berapa menit? Loh, Anda ingin saya menjelaskan kan? Oh, tapi saya mau pakai waktu dong. Oke. Jangan Anda nanti ngerocos Oke. sampai 1 jam saya nggak ngomong. 2 menit. Oke, Zoom. Oke. Oke. Di data nomor 18-nya Yohanes 8 itu bukan perkataan Yesus. Oke? Camkan baik-baik. Itu adalah perkataan pengarang kitab Yohanes yang dikira murid Yesus. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, Al-Quran benar di sini. Tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Theos adalah bapaknya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ini anggapan orang Yahudi atau ini perkataan Yesus? Pengakuan Yesus. Jantung. Jawab. Masih ada waktu loh, Bang Zoom. Oke. Ini Yohanes 5 nomor 18, saudaraku. Jelaskan. Dengarkan. Sebab itu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ya, disebutkan di situ ya. Bang Zoom. Gugup ya. Enggak. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi membunuhnya. Orang Yahudi ya. Karena bukan karena dia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah atau Theos adalah bapaknya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Pertanyaan saya kepada saudaraku ini pengakuan Yesus atau tuduhan orang-orang Yahudi? Jawab. Nah, gini Pak. Ada pengakuan Yesus bahwa Yesus menyebutnya Allah itu dalam Yohanes 13 ayat 13. Yang di sini Dia dulu, anggap ada jangan satu. lari kemana-mana dulu. Nah, Yang di sini oke. dulu. Sekarang di sini dia menyamakan dirinya dengan Allah. Dia mengatakan dia adalah anak Allah. Orang Yahudi sangat mengerti soal agama. Orang Yahudi sangat mengerti tentang Taurat. Orang Yahudi banyak berkecimpung di namanya sinagoge. Nah, Dan terus ketika ada anak manusia mengatakan dirinya adalah anak Allah, adat istiadat orang Yahudi jelas bahwa dia menyamakan dirinya dengan Allah dan pencipta itu sendiri. itu Makanya dia tuduhan. dihukum. Itu tuduhan siapa? Bukan sebuah tuduhan, jelas itu orang Taurat mengatakan itu. Baca Orang nomor ahli Taurat 19-nya. mengatakan itu, dia menyamakan Boleh. dirinya dengan Allah. Boleh bantu Orang saya Taurat nomor 19-nya berdasarkan pengakuan Yesus? saksi-saksi ya.
Yohanes menuliskan ini karena dia berada di tempat. Makanya saya selalu bilang seperti ini, Zuma. Saya lebih percaya orang yang ada saksi yang ada di depan mata itu daripada Iya. kitab yang 500 tahun Iya. muncul setelah Kenapa Alkitab. nggak percaya Tidak ada langsung ke saksi, Yesus? Saya tidak akan pernah percaya. Kenapa Anda tidak percaya langsung ke Yesus? Pengakuan Yesusnya itu jelas ada di nomor 19-nya. Nah, pengakuan Bisa Yesus nggak? itu banyak karena Ya, Anda nomor berkata 19-nya satu dulu. ayat ini saja. Bung, Satu ayat Bung, ini saja. Ya, dengarkan. kita Nomor eksebisiskan ayat 18-nya ini. itu adalah tuduhan orang Yahudi. Pengakuan Yesus ada di nomor 19. Boleh bantu saya untuk membacanya supaya Anda paham? Anda baca boleh kah, Zuma? Oke, baik. Aku Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak adalah Yesus tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Anda paham tidak sampai situ? Terus lanjut. Jikalau Yesus tidak melihat Tuhan mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Tuhan itu juga yang dikerjakan anak. Udah paham? Terus? Udah paham? Masalahnya? Udah paham? Nah, Yesus bisa enggak mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri? Bisa enggak? Maka dari itu, Yesus mempunyai otoritas semuanya, Zuma. Ah, Di dalam makanya saya bilang sifat keilahiannya saya ada. kadang tertawa penjahat loh kalau menemukan Saya saudara juga saya kadang yang blow on tertawa kayak penjahat. begini. Anda berbicara seperti main lato-lato, Zuma. Jadi gini, Zuma. Saudaraku, Anda membawa data 18 untuk menepis sanggahan saya. Yesus membantu saya menerangkan tentang dirinya. Sesungguhnya Yesus tidak dapat mengerjakan sesuatu dari Berarti Anda ini dirinya seorang rasul ya, sendiri. Zuma. Berarti Anda ini seorang rasul. Saya Anda bilang Yesus penyampai Injil. Saya pemberita Injil. bukan rasul. Bukan, rasul itu adalah orang yang menerima wahyu. Saya bukan menerima wahyu. Saya menjelaskan isi Bible Anda, saudaraku. Oke? Nah, Gimana? sekarang kalau bilang isi Bible, berarti ayat 18 ini jelas. Ya. Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, itu tuduhan siapa? Bukan tuduhan lagi, Loh, sudah berdasarkan saksi. orang Zuma. Yahudi lebih berusaha lagi membunuhnya. Apa Berdasarkan alasannya? saksi itu, karena orang Yahudi tahu dia menyamakan dirinya dengan Allah. Ketika Yesus berkata dia adalah anak Terus Allah, berarti dia pengakuan menyamakan Yesus, dirinya dengan terus Allah itu sendiri. Yesus klarifikasinya apa di nomor 19-nya? Coba Aku baca. berkata kepadamu, sesungguhnya anak alias aku tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diriku sendiri. Nah, terus kenapa kau Ketika dia katakan? makanya saya bilang ini jelas. Tadi kan Anda bertanya, di mana Yesus mengatakan dia adalah anak. Nah, ini ayatnya dia mengatakan dia adalah anak, dan itu jelas bahwa dia menyamakan dirinya sebagai Allah. Menyatakan Iya, menyamakan dirinya yang sebagai Allah. mengatakan dirinya sebagai anak Theos itu di mana? Ini tertulis kan di dalam ayat yang ke-18 Zuma. Beda. Oh, beda ini Beda. tafsiran. Ini Beda, jelas Bung. Zuma. Bung. Anda jangan menafsirkan Bung. persepsi subjektif Anda, Zuma. Oke, dengarkan saya. Ini 30 Alkitab detik kami, aja. Zuma. 30 detik aja, 30 detik. Kamu duduk cantik. Sabar. Iya. Ada kopi nggak? Ada kopi nggak? Dengarkan saya, saudaraku Kau, ya. kau Dengarkan. banyak sekali kopi, Zuma. Kau kirim dulu kopi buat saya, Zuma. Saya kerontang dari tadi ini, Zuma. Kebetulan saya baru aja terima kiriman kopi dari saudara saya dari Jakarta. Jadi gini, saudaraku. Di Amsal 3 nomor 10 nomor 11 yang disebut anak itu adalah hamba Tuhan yang mendengarkan didikan Tuhannya. Itu yang disebut sebagai anak Tuhan. Tapi kalau dalam perspektif iman pagan, anak Tuhan ya Tuhan itu sendiri langsung. Itu pagan. Orang Yahudi memaknai anak Tuhan itu adalah orang soleh. Kekasih Allah, orang yang dekat kepada Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Berarti anak di sini apa? Utusan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mendengarkan didikan Tuhan. Berarti dia berasal dari surga. Kalau yang berasal dari surga bukan cuma hanya Yesus, Bang. Yesus mengatakan bahwa di dalam Matius Nabimu pernah menceritakan tentang surga. Surga itu seperti apa? Kok larinya ke sana, saudaraku? Ya kan orang yang berasal dari surga yang tahu surga itu seperti apa. Kok berasa Jangan kok kemana-mana, berasa- Roti. Ayo. Coba fokus, buka di fokus, Amsal fokus, tadi Roti, itu, fokus. yang tadi kau bilang di Amsal itu, Amsal 3 ayat yang Iya, keberapa? Amsal 3, Sebelah Amsal itu. 3. Coba buka dalam bahasa Ibrani atau bahasa apa NKJV coba. Amsal 3 nomor 10. Oke, Ibrani ya. Mm-mm. Coba Amsal baca. 3 nomor Atau lari ke NKJV coba.
Inilah tanda-tanda orang mau menuangkan manusia begini nih. Itu subjektif kamu, Bang. Jangan memaksakan. Orang Yesus manusia kok. Semuanya butuh hidayah, Bang. Semua butuh hidayah. Kalau semua butuh hidayah, saya juga butuh hidayah. Sama-sama butuh hidayah, Bang. Orang Yesus manusia kok. Ayo nih. Ini nih berani ayo. Ayo dong. Coba baca. Bang Zuma baca. Bang Zuma kan ahli kitab Ibrani. Udah, jangan saya baca, itu sudah ada ahlinya itu. Siapa baca? Yang ahli kitab Ibrani. Coba baca dulu. Dan kamu yang Kan tadi kalian bawa Ibrani. Coba baca ayo, dulu. kamu yang baca. Ayo. Enggak, kok Sama kamu ayat yuk. menolak? Sekarang saya kembalikan ke kamu. Kan kamu yang bahas ayat Seva. itu. Ayo dong. Iya. Baca dulu, Langsung silakan. di nomor 11 ya, Dinda, nomor 11. Siap. Coba baca dulu. Tuhan huruf besar ya. Buset, huruf besar, huruf kecil beda artinya ya. Oh, beda pemaknaan. Beda jelas. Huruf besar, huruf kecil beda Karena artinya. acuan dari huruf besar itu beda. Kalau huruf besar tujuannya aja kemana? beda dengan huruf kecil, bagaimana dengan Theos dengan Kurios, Bang? Baca dulu Jum. Astagfirullahaladzim. Masya Allah Jum, butuh hidayah kamu Jum. Huruf besar, huruf kecil beda. Baca dulunya. Jadi kalau namamu itu huruf besar semua terus. Di gereja. Ntar dulu Saya izin. Tuhan. Saya bukan Jadi Kristus. kalau Bingung. bro, kalau namamu itu fokus dulu kau baca dulu ayat Enggak, itu. ntar Jangan dulu, lari izin saya baru ngomong nih, kemana-mana. Kau setengah fokus detik. dulu bicara ayat itu. Jadi kalau Kau namamu balik pelintir dirubah kemana-mana, kau huruf bicara besar dulu, kau semua. fokus ayat itu. Ntar dulu Tenggorokan huruf saya sudah kering. huruf besar namamu dirubah huruf besar semua, terus baca dirubah dulu huruf ayat kecil itu. semua. Kau baca Berbeda dulu ya. ayat itu. Nggak mau terima dia kalau dikasih kebenaran, nggak mau dia. Saya juga mengasih kebenaran. Semuanya itu kan iman orang. Huruf besar, huruf kecil beda ya. Artinya. Baca dulu ayat itu. Beda. Oh beda. Acuannya beda. Ya, iya nggak apa-apa gue bacain. Hai Sekarang anakku, kata Tuhan di situ dalam bahasa Ibrani dia menggunakan apa? Coba baca dulu. hai anakku, janganlah engkau Dalam bahasa Ibrani kan kamu ahli kitab Ibrani, baca dulu pakai bahasa Ibrani. Kata Tuhan di situ acuannya pada siapa? Nih. Kamu bisa baca nggak sih Di sini. asli Bible-mu? Bisa baca nggak? Baca dulu. Kau kan kamu ahli kitab. Berarti kamu nggak bisa dulu. baca. Ya, Akui gantian dulu. ya. Baca dulu kata Tuhan di situ acuannya Tapi siapa? akui dulu. Aku nggak bisa baca Bible-ku. Akui dulu. Baca dulu. Kau Nah, baca. akui dulu, Kau baca akui Saya dulu. tidak- Enggak, Akui saya suruh dulu. kau baca. Nanti debatnya nggak lanjut ini. Nggak, Baca akui dulu. Ntar dulu. Kau tolong, baca tolong. dulu. Nah, Baca akui ayat dulu. itu. Enggak apa-apa Bang Andi, lanjut. Akui dulu bahwa aku Kau minta kepada umat Islam membacakannya. Jangan pelintir dengan kata-kata bias, nanti jadi bias nanti. Baca dulu. Lu bisa Kalian yang baca pelintir nggak? ayat ini kan? Lu bisa baca dulu nggak? lah kau. Lu Ya, bisa kau baca nggak? Kau baca dulu ayat Akui itu. dulu, Kata nggak bisa Tuhan baca. di situ menggunakan Nggak acuannya bisa, siapa? nggak bisa. Akui dulu, Kau aku nggak bisa dulu baca. Kata Tuhan di situ mengacu-acu pada siapa? Akui dulu, aku nggak bisa baca. Akui dulu. Kau akui dulu. Coba kau yang berarti kau tidak bisa baca. Baca kan kau tadi mempelintirkan ayat ini. Kau bisa Maka saya baca bilang, nggak? acuan Tuhan dalam bahasa Ibrani di situ acuannya Ah. kepada siapa? Oh ini orang diskusi kok begini. Mah nggak ngerti bahasa Ya, Indonesia ya? makanya saya bilang, makanya kau baca dulu supaya lanjut ini. Iya, kau minta tolong Muslim, bantuin aku baca karena aku nggak bisa, gitu loh. Ya, Muslim, bantuin Ya. dulu aku baca Muslim. karena aku nggak bisa baca. Baca dulu Muslim. Nggak mau dia, nggak mau dia. Baca dulu Muslim. Ya udah, kasihan dia, Tormoto nggak bisa baca dia. Buta huruf dia, Bible-nya buta huruf. Ya, baca Lanjut. dulu, baca dulu. Acuannya Tuhan. Akui Tuhan dulu, di situ aku acuannya buta huruf baca. Bible, aku buta huruf Bible, aku. Baca dulu, saya baca dulu, baca dulu. Akui dulu, aku buta huruf Ya gitu. berarti ini nggak lanjut ini. Saya ingin tahu acuan Tuhan di situ, acuannya menggunakan kata Bagaimana apa? kamu mau mengerti kalau kamu nggak bisa baca? Ya kau baca acuan Tuhan di situ, acuannya pada siapa? Ya kau minta tolong dulu, Di akui situ dulu. jelas YOTPAP, udahlah. Di situ tes Iya. ngapain panjang lebar Di mana sana. YOTPAP? Coba YOTPAP Loh, itu loh. di mana tulisnya? Berarti Itu dia ada menggunakan yod kan? Coba tulis. Dia menggunakan siapa di situ? Itu Yot He Fap He. Berarti bukan YOTPAP bacanya Yehova. Gak Gak ada taf di situ. Hey, itu Bung. di situ nggak ada taf di situ loh. Gak ada kata taf. Ya Allah ya Karim, itu boleh Dia dibaca menggunakan oleh yod. praktisi Sabar, Judaism dia dengan menggunakan sebutan yod. Sabar, gini. Hasem, Dia menggunakan Yehova, Dia menggunakan huruf vokal yaitu Astagfirullahaladzim. sere. Atau Dia mereka menggunakan menyebutnya hey. Yahweh, Dia menggunakan boleh. kames di situ. Ya Allah ya Karim. Itu jelas kan dia menggunakan apa? Dia Kita menggunakan tidak yod. sedang membahas tentang huruf-hurufnya, enggak. Jelas Baca aja di berarti situ. Tuh. acuan Tuhan di situ. Tuhan di situ dia acuan pada Yehova. Ya jelas. Yehova, Lah itu dan tulisannya Yehova di situ ada. acuannya kepada siapa? Yod He
Fab he. Mana Yotepape, nggak ada tot di situ. Lo. Mana? Siapa Memang yang bilang Yotepape Mas- itu Mas butuh Roti, taf. kebetulan kami muslim. Boleh nggak? Ada memang huruf taf di situ. Kalau Nggak ada Yotepape. tot di situ loh. Dia menggunakan yot, huruf vokalnya sere, dia menggunakan hei, dia menggunakan terus? vau, dan di situ ada kames. Dia menggunakan huruf vokal kames Jelas dan di situ yot, dia menggunakan yot, hei. he, fab he. Kok Wow, yot? itu bisa dibaca fe. Halo. Dia menggunakan Yehowa. Ah, udah bukan kau. Yotepape. Astagfirullahalazim. Kau nggak usah ngajarin saya. Kamu nggak bisa baca Anda tapi juga jangan ngajarin loh. saya karena saya juga tahu. Oh, ya soal udah kalau itu. gitu baca dari pertama, dari awal huruf kalimat pertama apa tuh baca Sekarang itu? pada konteksnya ya, saya Enggak, kembalikan. enggak usah, konteksnya enggak ya usah. semuanya. Ayo, Jadi baca, sekarang baca, dari baca, sini, baca, dari sini, baca. dari sini. Saya jarin, saya jarin. Ayo baca. Tuhan di situ, Coba. acuan Musa, apa? Yot, He, Tuhan di situ Pape, mengacu pada Yesus Beni, itu sendiri. terus, Haleluya. Beni, terus, Terus baca dulu. Alef, Lamet, apa bacaan situ? Apa bacanya? Ayo nih. Sosokan dengan bunga. ikut patah ini, ayo. Udah. Jadi Amsal 3 nomor 11 Jadi jelas. Tuhan di situ acuannya pada siapa, Zuma? Nggak bisa baca tapi ngeyel. Loh, kok gimana sih ceritanya? Tuhan bisa itu baca. di sana Gimana? Theos, Berarti Tuhan di Theos, situ. Yot, He, Oh, Pape, Theos di situ yang mengacu pada Yehova, bukan Theos. Yehova itu siapa? Yehova itu ya Yesus sendiri. Karena Yesus Buset. nenekmu bentuk kiper, nubuatan. tuyul, tukang Iya. tahayul, Yehova, Yehova Yesus itu sendiri. nubuatan. Dan penggenapan itu adalah Yesus. Yesus artinya sudah datang menyelamatkan. Kalau Yosepape itu Yesus sendiri, bagaimana caranya Yesus kemudian menjadi anak? Yesus menjadi anak. Iya. Iya. Ini kan bapak ini kan bapak ini Yosepape sini kan Yehova ini bapak. Kenapa Yesus jadi anak bukan bapak? Ayo. Seperti yang dinubuatkan oleh para nabi. lu buatkan lagi. Semua berdasarkan nubuatan. Aduh, Bertobat kau Zuma. Bertobat kau Zuma. Ya ampun. Ini Yosepape adalah bapak. Yesus mengaku anak. Yang mana yang benar ini? Acuan di situ kan Tuhan. Ya. Terus Tuhan di sini bapak atau anak? Di situ Iya. Tuhan. Iya, Tulis bapak Tuhan. atau anak? Dia tidak menuliskan bapak, dia mengacu pada Kan Tuhan. Tadi Yehova katanya merujuk kepada Yesus. Ya mengacu pada Yesus. karena Nah, Tuhan sekarang di situ Anda besar baca. semua. Coba Anda baca nomor 12-nya apa yang dikatakan di sana nomor 12-nya di Amsal 11 nomor 3 ini. Di situ jelas membahas tentang anak dengan bapak loh. Ayo. Nah, itu konteksnya lari kemana? Anak dengan bapak itu konteksnya lari ke siapa? Tuhan Berarti Tuhan mengasihi manusia itu. Orang-orang Tapi yang manusia di situ apakah dia tulis Yesus? orang-orang yang intim dengan dirinya Dia itu tidak adalah menulis Yesus di situ, betul. tetapi pada Tapi manusia. baca dalil yang Anda bawa tadi di dalam Manusia seperti saya. Yohanes 5 nomor 19, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat sang bapak mengerjakannya. Ini hubungannya antara bapak dengan Anak. anak. Makanya dikatakan sebagai ukeab et ben di data nomor 12-nya. Laksana ayah yang mengajarkan anaknya. Begitu. Zumba, itu persepsi Sebut kamu, nama Zumba. saya lagi gratis lagi dia sebut namaku. Itu persepsi kamu, Zuma. Loh kok persepsi saya, Bung? Saya udah Iya. kasih kamu data. Di Anda dalam Yohanes 5 menafsirkan asal. nomor 18 itu Anda asal tuduhan menafsirkan, Yahudi. Zuma. Pengakuan Yesus sendiri mengatakan dia tidak dapat mengerjakan apa-apa kalau dia tidak melihat Tuhannya mengerjakannya. Selesai. Nah, sekarang terakhir dari saya sebelum saya pamit maghrib. Di data nomor 37 Yesus mengangkat kesaksian. Aku 6:36. Dia mengatakan apa? Aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepada aku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itulah yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Berarti pekerjaan yang Berarti Yesus dilakukan. melakukan pekerjaan Allah itu. Betul. Apakah Ah. manusia bisa melakukan sebuah pekerjaan Allah? Kan diperintahkan, dia kan utusan. Terus otoritasnya atas semuanya bisa membangkitkan orang hidup dan mati itu hanya manusia bisa melakukan nggak? Tidak Saya bisa. juga Allah bisa yang melakukan kalau saya diberi kuasa oleh Tuhan untuk melakukan itu. Saya pun Berarti bisa. Anda rasul.
Anda Kalau langsung saya ada diberi nabi. kuasa, Tadi Anda sudah Nabi bicara kan? Anda saja, Yesus Muhammad melakukan saja tidak bisa sesuatu. membangkitkan Dengarkan. orang yang Yesus mati. melakukan penghakiman karena dia sebagai Luar anak. biasa kau Zuma. Nabi sekarang Anda saya tanya. saja, Nabi Anda saja tidak bisa menghidupkan orang mati. Sekarang saya tanya Anda kepada bilang, saudara. "Berikan saya Sekarang kuasa." saya tanya kepada Luar biasa, saudara. Kau Zuma. Sekarang saya tanya kepada saudara. Kalau Anda dikasih kuasa oleh pencipta langit dan bumi untuk menghidupkan orang mati, Anda bisa atau tidak? Saya bukan nabi. Saya bukan tidak rasul. tanya Anda nabi atau tidak. Saya tanya, kalau Anda diberi kuasa untuk membangkitkan orang mati, Anda akan bisa membangkitkan orang mati atau tidak? Saya tidak mau. Yang melakukan itu Bisa, adalah bisa Tuhan, dong. adalah Jawab Allah. dengan Saya tidak jujur, mau. bisa. Paulus. Kalau saya mengatakan itu berarti saya Allah. Paulus. Saya bukan Allah. Dikasih Hanya analogi. iblis yang ingin menyamakan dirinya dengan Allah. Paulus. Yesus mengakui Hanya Yohanes iblis yang bisa 5 menamakan nomor dirinya dengan 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku bisa melakukan karena aku diberi kuasa. Kamu juga bisa membangkitkan orang mati kalau kamu diberi kuasa. Tapi kamu tidak diberi kuasa, maka kamu tidak sanggup. Saya Jadi tidak orang yang bisa diberi berbuat. kuasa itu bukan Tuhan. Dia Karena saya wakil bukan rasul, Tuhan. saya bukan nabi. Nah, berarti Anda sudah mengakui bahwa Yesus itu nabi, rasul. Udah. Oh, saya mengaku dia sebagai Allah karena otoritasnya Allah. Udah, Bang Handi dilanjut. Saya pamit maghrib sebentar. Bang 10 Zuma, menit. Enggak usah Silakan, maghrib, Bang. Bang Zuma. Enggak usah maghriban. Enggak. Saya harus menjadi pengikut Wajiban Yesus itu. yang sujud di dalam beribadah, bukan salto-salto. Kok kamu larang-orang beribadah? 10 menit. Saya akan Kalau kembali orang-orang lagi. Silakan. orang-orang beribadah gimana sih kamu, bro? Udah, kau enggak usah biaskan masalah itu, cuma canda itu. Kau tanggapi serius sekali. Sholat lah. Pakai kamu teenager 3 begitu. Jadi waktu Yesus, berarti jadi waktu Yesus ada di dunia ini dia juga Tuhan, gitu. Dia Tuhan. Jadi Bunda Maria menyusui Tuhan. Ya saya katakan dia mempunyai dua nature manusia dan nature Allah. Apanya yang Tuhan dalam diri Yesus? Apanya yang Tuhan? Saya jelaskan ya. Iya, jelaskan. Dia mempunyai fisik. Fisiknya itu Itu Tuhan apa bu? manusia. Fisiknya Tuhan atau bukan? Saya jelaskan dulu. Anda Enggak, jangan saya langsung tanya tahu. dulu. Fisiknya Ya, saya Tuhan tanya, atau? Yesus mempunyai dua nature. Anda Iya. akui enggak Yesus mempunyai dua nature? Enggak, ngomong aja. Fisiknya itu Yang saya tanya, Anda mempunyai Yesus mempunyai dua nature, Anda akui enggak? saya nggak percaya. Oh ya udah, berarti sudah Iya. selesai. Anda Sekarang dengan saya iman tanya, Anda, saya dengan iman saya. apakah tubuhnya Yesus adalah Tuhan? Ya tubuhnya tubuh manusia. Tubuh tetapi manusia. nature-nya adalah nature Allah. Apanya yang Tuhan di dalam diri Yesus? Apanya yang Tuhan? Banyak sekali dia. Apanya Dia yang Tuhan? otoritas- Giginya kah? Perutnya kah? Kakinya Dia kah? cuma- Pahanya kah? Cuaks. Apanya? Dia otoritas atas hidup dan mati. Apanya yang Dia Tuhan? otoritas atas dia otoritas atas dengerin alam. dulu bro. Kamu mengatakan fisiknya bukan Tuhan. Nah kalau fisiknya bukan Tuhan, apanya yang Tuhan dalam diri Yesus? Keilahiannya ada, Yang mana? nature-nya. Nature apa itu nature? Bukti, mujizat-mujizat yang dia Oke, lakukan. baik, Itu mujizat. nature-nya sebagai Allah. Waktu Yesus masih kecil itu udah Tuhan dia, waktu masih bayi. Masih baik. Iya. Ya kita tidak tahu, itu Maria yang tahu. Wa- Kapan dia jadi Tuhan menurut Anda? Umur berapa? Bukan jadi Tuhan menurut Anda. Alkitab tidak mencatat sampai sedalam-dalamnya. Alkitab tidak mencatat. Berarti dia bukan Bahkan Tuhan dong kalau sekarang kau dia diam bukan dulu. berarti dia Saya bukan Tuhan dong kalau nggak menjelaskan. dicatat. Gini, Berarti bukan gini. Tuhan Saya dong kalau nggak jelaskan dicatat. Gimana? Alkitab mencatat kalau menuliskan tentang Allah, Iya. tentang Yesus, maka Iya. bumi ini tidak sanggup menerima semuanya itu. Terus Nah, kalau berkata bahwa Yesus itu adalah Allah dengan kegiatan dan semua otoritas yang dia lakukan. Dia Iya, tunjukkan otoritas mulai di atas umur Allah. berapa? Mulai umur berapa? Sekarang kalau mau bilang nature-nya sebagai Allah, Saya banyak tanya, Yesus itu Diam dulu, mulai saya umur baru berapa? bisa bilang. Mulai Saya umur belum berapa? berbicara. Astaga, ini saya Kamu belum nggak bicara, jawab. Anda sudah bicara. Iya, mulai umur berapa? Diam dulu. Kan mulai semuanya ada umur berapa pendahuluan. dia Tuhan? Jawab dulu. Anda membuat skripsi kan pasti ada pendahuluan kan? Iya, mulai umur berapa dia Tuhan? Langsung aja jawab. Mulai umur berapa? Ini Anda kejar gitu. Anda mencobai saya. Lo kok saya cobain, saya tanya, saya nggak cobain. Makanya saya bilang, biarkan saya bicara Kamu pendahuluan kok emang dulu. tahu dicobain. Tanya, mulai umur berapa dia Tuhan, bro? Jawab aja. Banyak kejadian-kejadian yang dilakukan mungkin dari masa kecil. Mulai bahkan umur kejadian yang berapa? luar Pertanyaan biasa saya dia- kok nggak didengar sih. Mulai umur berapa dia Tuhan? Ini saya mau menjelaskan ini, kenapa Anda potong? Saya nggak nanya yang kamu jelaskan.
Yang saya tanya adalah Yesus itu Tuhan mulai umur berapa? Ya Tuhan itu, saya katakan dia adalah Tuhan. Mulai Ketika umur. dia datang ke dunia ini dia disebut Tuhan. Oke, Sebagai manusia dia disebut Tuhan. Oke, artinya mulai dari dilahirkan dia udah Tuhan, betul? Bahkan dalam kandungannya pun Oke. malaikat Gabriel datang dan mengatakan Oke. inilah Allah, inilah Oke, Immanuel. artinya yang dikandung Bunda Maria itu Tuhan ya? Ya Tuhan, Oke, yang menciptakan Bunda Maria siapa? ya Tuhan itu sendiri. Berarti yang dikandung Bunda Maria adalah yang menciptakan Bunda Maria. Gimana? Yang menciptakan Bunda Maria kan Tuhan, yang dikandung Bunda Maria Tuhan. Nama Tuhan itu siapa? Makanya Anda tidak membaca Alkitab itu. Loh, Anda yang barusan ngomong kok. Anda tidak membaca. Nah, diulang, dengerin. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Ya Allah itu sendiri. Yang dikandung Bunda Maria? Ya Roh Kudus mengandung Roh Kudus memberikan Yesus itu dalam kandungan itu sesuai Oke. dengan nubuatan. Iya, oke. Yang dilahirkan Bunda Maria Kita harus siapa? memahami di situ, bukan Ya Anda udah asal nggak usah literal. diputer. Yang Saya nggak muter, dilahirkan, Anda yang muter loh. yang dilahirkan Bunda Maria siapa? Yesus. Apakah Yesus ini yang menciptakan manusia? Ya, saya katakan ya. Berarti Yesus Karena dari kekal menciptakan. hingga kekal Yesus ada. Yohanes Apakah 1 Yesus? ayat 1, Iya, Kejadian 1 apakah ayat 1. iya, apakah Yesus yang menciptakan Bunda Maria? Manusia diciptakan oleh Allah. Berarti bukan Yesus yang menciptakan. Yesus itu artinya apa, saya tanya Anda? Enggak, dengerin dulu. Apakah Yesus yang menciptakan Makanya saya bilang, manusia? Yesus itu artinya apa? Yesus itu nama manusia. Apakah Yesus sebuah nama? Nama. Bukan, berarti Anda salah. Jadi Yesus bukan nama. Yesus bukan sebuah nama. Terus apa kalau bukan nama? Siapa? Yesus itu Kinder sebuah Joy. sebutan. Sebuah Kinder julukan. Joy. Nama Tuhanmu Yang siapa? sudah datang Oke, menyelamatkan. oke, saya balik. Nama Tuhan kamu siapa namanya? Nama saya. Nama Tuhanmu. Saya tidak akan Nama mengenal Allah. Tuhanmu. Ini Nama saya mau Tuhanmu jawab. siapa? Saya mau jawab, Anda jangan potong. Iya, nama Tuhanmu Saya- siapa? Saya tidak akan mengenal Allah seperti Nama apa. Tapi saya Tuhanmu mengenal Allah. siapa? Saya mengenal Allah itu di dalam Yesus. Saya nggak tanya itu. Nama Tuhan kamu siapa? Saya mengenal Allah saya di dalam Saya nggak Yesus. tahu. Saya nggak tanya mengenal. Nama Itu jawaban Tuhanmu saya. siapa? Nama Tuhanmu siapa? Saya mengenal Allah saya di dalam Yesus. Saya bukan nanya itu. Nama Tuhanmu Yang saya siapa? jawab itu saya jawab. Saya mengenal Allah saya di dalam Yesus. Tuhanmu namanya siapa? Saya mengenal Allah, pencipta langit dan bumi, Yehova itu di dalam Ya, Yesus yang sudah Nah, datang begini aja deh. menyelamatkan. Nama orang tuamu siapa? Yang saya tanya, sekarang saya tanya, nama Orang orang tua tua- kamu siapa? Orang tua saya namanya. Inilah kalau si Gampang, saya jawab. onta atau si onta mutar-mutar. Jangan Ini gitu, kayak gini, jangan nggak gitu, jangan sopan. gitu, jangan gitu. mulai jangan gitu. Pakai mulai bahasa yang mengeluarkan baik, pakai kata-kata bahasa yang kotor bagus. ya. Si tinggal nanya kok nama Tuhanmu siapa kok susah amat? Tinggal disebut. Ya saya Host ya kan saya naikin udah jawab. morality, host. Saya mengenal Allah saya di dalam Yesus. Iya, nama Udah. Tuhanmu siapa? Saya nggak nanya itu. Ya saya jawab kan udah kan. Saya Iya, mengenal nama- Allah saya. Nama Sekarang Tuhan saya tanya, begini aja. Allah itu sebuah nama. Nama Tuhan orang Kristen siapa? Nama Tuhan orang Yang Kristen saya siapa? tanya, Allah kamu itu Saya sebuah nama. jawab dulu. Ketika kamu menyebutnya Allah, Nama itu Tuhan sebuah nama. orang Kristen siapa? Saya bertanya balik lagi, Nama Allahmu Tuhan itu sebuah nama. orang Kristen siapa? Allahmu itu sebutan nama. Nama Tuhan orang Kristen Apakah siapa? Allah itu nama? Nama orang Kristen siapa? Nama Apakah Tuhannya? Allah itu nama? Nama. Apakah Allah itu nama? Nama pribadi. Sekarang Yesus Di dalam gimana? bahasa Ibrani, Sekarang- Allah itu artinya yang di atas. Bahasa Ibrani mana ada Allah? Allah di sana sumpah Kok serapah ada Ibrani. tertulis dia pakai ayin, lamet, kames. Hey, Di mana? Di mana Oh, ada kata belajar Allah Ibrani? kamu. itu belajar- kosakata. Di mana ini orang Belajar ngomong? di mana? Belajar Aduh, Ibrani di mana? Kosakata, jelas. Susah memang ini orang ini kayak Enggak, gini. Roti, gini. Kok Kebetulan susah? saya Kok ngajar susah? Ibrani. Ini kan kita Enggak, kebetulan saya berargumentasi. ngajar Ibrani. Hmm. Kebetulan saya ngajar Ibrani tiap Rabu sama Jumat. Coba, yuk. Coba cari ada kosakata namanya, ada kosakata Allah nggak? Allah itu artinya apa? Allah dari mana Allah? Yuk. Coba kata Ada Allah dia. di Ibrani. Gini, kalau Di mana, memang di mana? kamu dosen Ibrani, sekarang gini, Iya. dia Saya menggunakan ngajar Ibrani. dia menggunakan ayin. Ayin di sejak kapan ayin itu dipronounce dengan huruf alef? Nah, tetapi dia menggunakan alif, tetapi huruf vokal di situ Nah. apa? Dia pakai huruf Mana? apa? Huruf vokal Enggak, apa? sejak kapan huruf Dia ayin menggunakan itu lamet, dia menggunakan dibaca kames, dan dengan itu huruf menggunakan hey. Itu kosakata Enggak. dalam bahasa Ibrani. Kamu buta Ibrani. Oh, kok buta? Kamu buta Ibrani. Sejak kapan huruf Nah, ayin sekarang itu pertanyaan saya, dibaca dengan apakah alef? Allahmu itu nama?
Allah Enggak. yang kamu Di panggil situ itu tuh nama. jangan geser, jangan geser. Oh, kamu Akui juga kalau jangan salah. geser dari pertanyaan saya, jangan Enggak, egois. kamu jangan geser. Sejak kapan Kamu juga jangan Ayin geser. itu? Allahmu itu siapa? Enggak, Apakah enggak, Allah enggak, itu enggak. nama? Enggak, sejak kapan? Sejak kapan? Berarti Allah itu punya kamu, berarti kamu Enggak, tidak sejak mengenal Allah kapan ya. di Allahmu itu Ibrani kamu nggak kenal huruf ya. Ayin Luar itu biasa. dibaca alef? Sejak kapan? Luar Kamu biasa buta ya. Ibrani, Dek. Berarti luar biasa ya. Allahmu Ya, itu nggak kok punya dasar Allah apa-apa. sih? Enggak, kamu bisa Ibrani enggak? Kalau saya katakan saya tidak bisa bahasa Ibrani, kamu mau Ya ngomong bilang apa? tidak bisa dari tadi. Nah, tapi Jangan sekarang sok-sokan kamu. Tapi sekarang kan jelas di situ. Ada Jangan kosakata sok-sokan yang tulis kamu. Allah. Tapi dalam Muslim kosakata pinter-pinter. ada tulis Allah di situ. Enggak. Di mana? Oh, kok enggak? Di mana? Di Coba mana? kau cari. Coba kau cari di. Sebut di mana? Jangan enggak kamu yang coba- nunjukin premis. Coba kau Proof-nya translate ada di kamu. dulu. Coba kau translate Proof-nya ada di dulu. kamu. Jangan Tunjuk di asal. mana? Jangan kau Tunjuk translate. di Coba mana? kau translate dulu. Allah itu apa? Enggak. Allah itu artinya yang di Di mana? atas. Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Nah, Di mana? Di mana? Anda ketar-ketir di Di mana? sini. Di mana? Di mana? Ayo. Di dalam bahasa Ibrani, Di mana? Di mana? kata sebutan Allah itu Iya, cuma ini Elohim. berani nih. Iya, ini Yehovah. tanah nih. Ini tanah Itu di mana? jelas. Di mana? Itu jelas. Anda mulai ngoceh dengan Jangan bahasa-bahasa jelas-jelasin di seperti mana. jadi gini ya. Pertanyaan tadi gini, itu gini, Yesus di mana? gini pertanyaan tadi itu Anda menyebut bahwa Yesus itu Enggak, seperti di apa? mana Saya bilang dulu? Yesus itu bukan sekedar nama. Bukan nama, bukan sekedar nama. Mulai bingung dia. Sekarang dirubah, bukan sekedar nama. Yesus bukan nama ya. Kayak saya juga mau sholat dulu ini kayaknya. Saya mau sholat dulu ini. Yesus bukan nama katanya, padahal semua orang Kristen ditanya siapa nama Tuhanmu, Yesus. Berarti Yesus nama dong. Ya, bukan sekedar nama. Saya bilang bukan sekedar nama. Tadi kamu dari awal Yesus bukan nama kok. Sekarang ada sekedarnya bukan tambahin. sekedar nama. Yesus bukan sekedar nama. Yesus nama atau bukan? Bukan sekedar nama. Nama atau bukan? Bukan sekedar nama. Apa arti sekedar nama? Apa arti? Ya berarti Yesus itu bukan sekedar nama, berarti Yesus itu ada maksud, ada arti, yaitu yang sudah datang menyelamatkan. Konteksnya Oke, itu Pak. dalam Yehovah itu. Oke, saya ulang kembali sebelum more ya. Yang menciptakan Kayaknya ini sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa ini? Sampai yang jam menciptakan Bunda Maria siapa, Bro, tadi? Yang menciptakan Bunda Maria tadi siapa, Bro? berapa? Saya mengatakan itu Allah. Allah. Berarti bukan Yesus ya yang menciptakan ya? Kalau kita melihat sebuah keilahian, ya saya bilang itu Yesus. Oke, berarti Yesus yang menciptakan Yesus ibu kandungnya. adalah Allah. Allah Berarti- menjadi Allah. Iya. Apakah mungkin Allah berinkarnasi menjadi manusia? Itu mungkin, tapi manusia berinkarnasi jadi Allah itu iblis. Artinya menurut Anda setuju nggak kalau Yesus yang menciptakan ibu kandungnya? Itu nature-nya sebagai manusia, berarti tidak mungkin. Tapi yang nature-nya sebagai Allah itu mungkin. Itu Iya pasti. udah. Oke, jadi Ya udah, jelas, setelah kan? jelas ya. Jadi setelah dia menciptakan ibunya, terus ibunya mengandung dia, betul? Mengandung di dalam Roh Kudus itu sendiri. Iya, yang dikandung Bunda Maria Itu siapa? tertulis di dalam Alkitab. Iya, yang dikandung Bunda Maria siapa? Ya, kemanusiaan dari Yesus itu sendiri, dari Allah sendiri. Jadi Allah Oke, itu ada sisi kemanusiaan. Jadi apakah yang nature-nya. dikandung dengerin, apakah yang dikandung Bunda Maria itulah yang Dari tadi menciptakan mendengar Bunda- Anda terus, bro. Dari tadi mendengar Anda terus, Apakah tapi yang Anda tidak pernah dikandung mau Bunda mendengar Maria orang. itu? Ini Itu seolah-olah juga kita yang harus kabur. menciptakan Bunda Dan Maria. dia bilang, oh, oten kabur, Ngomong oten kabur, terus. oten kabur. Ngomong terus. Apakah yang dikandung Jadi Bunda Anda dari Maria? tadi tidak ngomong terus. Ngomong terus. Jadi kami tidak boleh berbicara di sini. Iya, makanya dengerin biar nyambung, Bro. Sekarang kalau Anda dengar Anda berbicara terus, kapan kami berbicaranya? Iya, makanya dengerin dulu saya ngomong. supaya Dengerin kamu nyambung. terus dari tadi, bro. Kamu nggak dengar. Terus sekarang kamu ngomong apa? Mau ngomong apa sekarang? Kalau nggak ada yang nanya. Sekarang gini, bro. Kesempatan kami untuk berbicara itu kalian tidak berikan. Makanya dari tadi awal saya bilang pakai waktu. Kalian nggak mau kan? Karena kalian mau sistem keroyokan. Udah? Roti. Kamu tadi bilang apa namanya Allah itu pakai ayin. Saya mau tanya ayin yang mana? Yang ini Yang di bawah. apa yang ini ayin itu? Yang di bawah itu alef di atas. Yang di bawah. Oke. Ya. Oke. Saya mau tanya sejak kapan Allah pakai kata ayin tadi? Pakai ini. Ada kosakata. Ada kosakata saya Di mana? bilang. Tapi Iya, di mana? Tetapi tulisan di Allah mana? itu dia menggunakan kosakata itu ada kosakata yang tulis pakai ayin, pakai Allah. Tetapi ada Iya, nama di Allah mana? sendiri Ada itu. di mana? Nama Ada di Allah mana? sendiri Ada di mana? itu dia menggunakan Ada di mana? Yehovah atau Ada di Elohim. mana? Iya, ada di mana Elohim pakai ayin? Ayo, ada di mana? Emang saya ada bilang Elohim pakai ayin. Elohim itu kan pakai Nah, apa? tadi kamu Saya nggak pakai menggunakan, alef dia lah. pakai alef.
Enggak, Allah itu pakai ayin itu di mana? Ayo, di mana? Saya Ya, yang tapi saya kamu bilang katakan Allah. tadi ada kosakata di Allah pakai dalam ayin di kosakata bahasa Ibrani Iya, itu ada kata iya di Allah. mana? Iya di mana Ya mungkin kosakata tidak bahasa tertulis di Ibrani dalam ada situ, Allah? mungkin di atas. Jangan Coba asumsi dong. Bilang makanya Jangan saya bilang asumsi buka di dong. buka di terjemahannya. Loh, Loh, kok tadi bisa kamu kayak diterjemah? nantang banget Ibrani. Saya diemin dari tadi Allah kamu. itu nggak ada dalam kaidah bahasa Ibrani, Tong. Yang Ya, ada berarti di Elohim sini dong, yang memang, ada El. makanya saya Yang bilang ada kalau El, tidak pakai yang ada waktu, Elo, kalau tidak dengar, pakai dengar, waktu dengar, itu dengar. kayak gini. Saya guru bahasa Ibrani, saya guru bahasa Ibrani saya. Kalau tidak pakai Dengar. waktu ini kayak begini udah ya, keras ya. Bukan. Coba baca dulu, coba baca dulu. Saya pengen tahu. Coba nanti Kamu bisa sedikit bahasa Ibrani? nanti sedikit lagi Enggak, mereka bilang baca dulu, begini. baca dulu. Nanti Baca dulu, baca dulu. sabar. Nanti sedikit lagi mereka bilang, wah si Oten kabur. Karena saya malas berdebat kalau Bukan- udah kayak gini. Karena nggak pakai Bukan si waktu. Oten kabur, masalahnya kamu nggak bisa bahasa Iya, Ibrani, kita tapi sih kamu tahu. ngajarin Ibrani gitu loh. Ibarat kata Kita ada sih tukang tahu. beca ngajarin bedah jantung, Bro, gitu loh. lidah saya ini sudah terlalu kaku untuk baca bahasa Ibrani, sudah terlalu kaku, udah terlalu lama. Oh, bro. Bukan iya, terlalu udah, kaku, udah. dasarnya Serius. memang kamu nggak bisa baca. Bisa, dulu saya bisa baca bro, tapi memang udah kaku, udah lama dulu, sekali. sekarang nggak Udah bisa. hampir 5 tahun, 6 tahun. Masa sih? Serius. Berapa tahun? 5 tahun, 6 tahun itu saya udah nggak buka. 5 tahun. Saya pertama kali belajar Ibrani ya, itu 18 tahun yang lalu dan sampai hari ini masih pintar saya. Bahkan saya ngajar hari ini. Ya mungkin karena Anda kan itu kan mengasah terus. Ya kami mengasah nggak membaca, Bukan nggak pernah mengasah, mengasah. nggak mengasah. Bahasa Inggris saja kalau kita tidak tekuni ya Coba sama saya mau aja. tanya dulu, ini huruf apa? Ini huruf apa ini? Itu tsade. Ini huruf apa? Yang Itu ini? tsade. Iya ini. Ini nih sebelahnya. Tsade. Coba tanganmu, jari-jarimu. Saya udah agak lupa. No. Itu Ayo, apa? tsade yang sebelah kof ya. Kalau nggak salah Oh, kof itu. salah, Sade Sufit. Salah, Sade Sufit. Ah, itu Wah, kamu tsade nggak bisa yang baca. sebelah kof. Enggak, kamu nggak bisa baca. Nggak bisa baca. Kok nggak kamu. bisa baca? Tapi saya tahu itu tsade kan? Kan Ya, kamu ini menunjukkan Sade, itu tapi tsade. kamu nggak bisa baca ini. Enggak, saya tunjuk dua, ini sama ini. Kamu ini Ya, bisa jawab, Bang. ini nggak bisa jawab. Saya kan bilang itu Udah, kan sudah kamu terlalu ngomong. lama. Pasti saya lupa. Ini apa? Ini Bang. apa? Ini apa? Enggak, ini apa? Ini apa? Coba, Ini coba, apa coba, ini? coba. Ini apa ini? Ini yang saya tunjuk nih. Ini apa? Saya kayaknya udah lupa dengan huruf-huruf ini. Saya udah lupa serius. Salah, Ini kamu saya nggak bisa jujur. baca. Kalau nggak bisa baca ngomong nggak bisa udah baca. jujur, Saya ajarin lupa dengan kamu. huruf ini. Enggak, kamu nggak bisa baca. Bukan ini. Kamu ngibul. Kalau kamu yang di nggak bisa sebelah baca. itu cat. Kalau yang di sebelah itu cat. Sejak Cat, kapan cat dari mana? kucing? Cat, Kucing kucing sebelah. maksudnya. Ini saya tanya ini. Saya nggak tanya ini. Saya tanya ini. Ini apa ini? Saya udah lupa bro. Jadi saya jujur saya lupa itu. Enggak, bukan Hurufnya nggak apa bisa saya lupa. Kamu memang nggak bisa baca. Kamu coba Saya ingat-ingat lupa, dikit. saya Saya bilang. tahu. Alah, bukan lupa. Memang kamu nggak bisa baca. Makanya. Ini apa ini? Tetapi kembali lagi Ini pada apa ini? konteks bahwa kembali lagi pada Enggak, konteks enggak, bahwa kamu Yehova nggak usah yang jelasin tertulis apa-apa, kamu Elohim belajar itu baca adalah aja dulu. Yesus itu sendiri. Itu wow Gitu. kalau nggak salah. Wow. Ini kayak. wow. Ini Itu nun wow sufit, sebelah mem. bukan wow. Wow Itu ini. wow. Yang wow, Ini wow. yang wow bukan ini nun sufit. Wow Ini ini. nutupit itu. Gimana sih? Yang- Mana ada nun sufit panjang banget kakinya? Gimana sih kalau nggak bisa baca ngomong nggak bisa baca, nggak usah tebak-tebak. Makanya- Saya bilang saya sudah lupa Roti, dengan Roti, huruf-huruf Roti. Bukan itu. lupa, Jujur. kamu nggak Ini bisa saya baca. jujur, saya udah lupa. Iya, makanya gini Roti, saran ya, besok-besok kalau kamu tuh jangan suka gertak muslim. Muslim tuh nggak bodoh. Ya. Ya kami juga Jangan nggak suka- bodoh. Saya jangan bisa suka- 7 jangan bahasa suka saya gertak Kami hati-hati juga nggak kamu. bodoh. Jadi jangan mendoktrin orang Kristen supaya ikut ajaran kamu. Enggak. Siapa yang doktrin? Orang Kristen memang bodoh-bodoh, Bro, karena cuma bisa terjemahan, Bro. Saya bisa bahasa Tuhan kamu loh. Jadi kalau Tuhan Yesus kamu datang ke dalam mimpi saya bisa tanyain nomor togel besok keluar berapa. Karena saya ngerti Maaf, saya bahasanya. tidak mempercayai itu. Maaf, saya tidak mempercayai itu. Maaf, saya tidak Kamu mau mempercayai coba- itu. Maaf, saya tidak mau mempercayai coba yang saya? bilang mimpi Yesus datang. Saya tidak percaya itu. Oh, berarti kamu bukan orang karismatik kamu. Saya bukan karismatik. Oh ya pantas. Berarti kamu kata orang karismatik sesat berarti kalau ketemu Luga. Ya nggak apa-apa. Kalau Tapi- bilang sesat ya nggak apa-apa. Tapi intinya kamu nggak bisa baca kamu. Gak usah ngibul depan saya. Dulu Saya ini sih guru bisa bahasa sudah Ibrani, 5 saya. tahun. Kayaknya 6 tahun lalu dari 2011. Oh, saya 18 tahun lalu belajar bahasa Ibrani, jangankan baca, belajar bahasa Ibrani sampai hari ini masih bisa saya. Ya, ini kata-kata kamu asa. Kita ini kan sibuk dengan kerja ya, kita nggak sibuk dengan karena kamu dosen bahasa Ibrani ya kamu tahu. Karena kami ini kan itu juga Iya. kerja. Nah, kamu mengasah, Kamu kamu doang mengasah kerja. itu terus. Kami kan tidak mengasah.
Gimana? bahasa Inggris Ya, pun kalau nggak seperti bisa, itu. ngomong nggak Kalau bisa kita aja. tidak tahu, kalau kita tidak mengasah bahasa Inggris ya, kalau tidak asah terus tiap hari ya nggak bisa bahasa Inggris. Coba saya mau tanya satu lagi coba. Kata Elohim itu konstruknya apa? Coba Dia jawab, menggunakan jelaskan sama saya. alef, dia menggunakan alef, dia menggunakan lamet, dia menggunakan waw tapi ada holem, dia menggunakan Wah, hey, ada apa? dia menggunakan hirek kalau Dia- tidak salah, dia menggunakan terakhir Dia mem. nggak ngerti konstruk, nggak belajar bahasa dia Bang Moto. Itu kok Kacau gak belajar itu. bahasa itu kan saya udah konstruksinya ada alef, Saya tanya konstruk, dia itu jelasin ejaan coba. ada lamet kan. Enggak, Ada itu hei, kan? urutannya aja salah, More. Urutannya berantakan itu. Oh salah, kan kamu menjelaskan, kamu bilang konstruk ya, Iya. saya menjelaskan apa yang Urutannya seperti itu. berantakan. Urutannya Tadi kamu berantakan. bilang ya, oke. Kalau kamu mau bilang konstruk itu ejaan ya, coba saya tanya. Tadi kamu bilang, saya masih ingat banget loh. Kata kamu ada alef, lalu lamet, ya, lalu ada apa namanya? Apalagi tadi kata kamu bilang Ayin, lamet, dia bilang Kolam. ayin. Ada Ayin kolam. depannya. oh ayin depannya, bukan alef ya, Iya, ayin ya tadi kamu bukan. bilang ya. Bukan. Aduh, yang kayak gini ngaku bisa ini bahasa konteksnya Ibrani. pembicaraan sudah Ayin tuh yang melebar kayak ini. gini ya? Bukan berbicara melebar, kamu ngibul soalnya. Kalau kamu Itu nggak bisa, alef kamu nggak itu. bisa. Itu alef itu, huruf vokal Yang di saya bawah itu tanya, apa tuh? ya yang saya tanya, dengar, yang saya tanya bukan ejaannya, konstruk. Kamu ngerti konstruk nggak? Kata Elohim ini kan terdiri dari dua kata yang disatukan. Nah, konstruknya kata apa sama kata apa itu konstruk namanya, bukan ejaan. Jadi kalau kamu nggak pernah belajar bahasa, ngomong sama saya, nggak usah nipu. Walaupun saya tahu dalam dakwah Kristen, siar Kristen nipu itu boleh gitu, tapi janganlah nipu sama Muslim. Muslim pinter-pinter. Terus Yang saya tanya, kata Elohim ini konstruknya kata apa sama kata apa? Coba jawab. Saya mau tahu, umat terjemahan bisa jawab nggak? di bawah itu kan ada huruf vokalnya. Huruf hidupnya kan? Kalau Baca nggak salah. nikut, bukan nikut. Konstruk kok. Itu bukan huruf, itu nikud namanya. Ya kalau saya Gimana sih, kamu mengartikan nggak bahwa pernah itu berarti saya mengartikan bahwa itu huruf vokal. Itu Nggak hanya bisa, nggak bisa. Itu namanya nikud. Nih saya Ya, kasih saya tahu bilang ya. itu huruf Saya kasih vokal. kuliah kamu. Saya kasih kuliah kamu setengah SKS nih ya tentang teks Ibrani ya, tentang alefbet. Alefbet itu terdiri ada 22 konsonan dan 5 konsonan di antara 22 memiliki bentuk sufit. Dan semuanya konsonan saya katakan. Nggak ada yang huruf vokal. Kamu nggak pernah belajar teks Ibrani kamu. Nah, sekarang yang saya mau tanya ke kamu ya, konstruk dari kata Elohim apa? Silakan jelaskan, jawab. Ayo, itu saya kan dia tantang umat menggunakan terjemahan. alef, dia menggunakan lamet, hey, ada holem di situ, ada Konstruk huruf saya besar nggak holem. tanya ejaan. Ada yang menggunakan yod, dia menggunakan mem Yang di saya situ. tanyakan konstruk. Dengar Dek. Yang saya tanya konstruk bukan ejaannya. Kayaknya Kamu sudah ngerti melebar konstruk sekali. nggak? Kayaknya sudah melebar Bukan sekali. melebar yang Anda bicara sekali. ini. Kalau kamu nggak ngerti, kamu bodoh, ngomong bodoh gitu loh. Jadi jangan mempermalukan Hebat agama ya, walaupun orang saya bisa tahu berkata Kristen orang itu bodoh doyan di dalam ngibul. sebuah diskusi itu hebat luar biasa sekali. Lanjut. Hebat memang, ya memang saya buktikan kamu bodoh pada hari ini. Memang orang Kristen ada yang pinter memang. Ada yang pinter memang. Saya belum pernah lihat orang Kristen pinter. Cuma tahu Hebat terjemahan sekali kok di sini sampai memang hari ini. banyak sekali main keroyokan, hebat sekali. Memang hebat. Kalau kamu Hebat bodoh sekali. memang bilang bodoh aja gitu loh. Enggak, yang saya tanya kata Elohim ini konstruknya apa? Coba jawab coba. Ayo, jelaskan sama saya kata Elohim apa Sekarang konstruk? kalau bilang konstruksi kan itu kan ada beberapa huruf di situ. Ada huruf hidup dan huruf mati kan? Itu ejaan. Konstruk itu adalah beberapa kata yang menjadikan kata tersebut, itu namanya konstruk. Kamu kelihatan nggak pernah belajar bahasa kamu. Kalau konstruk Kamu Elohim jangan sendiri, ngajarin ikan coba balik ada berapa huruf? Coba balik dulu. Konstruk itu bukan huruf. 1 2 3 coy. 4. 1 2 Konstruk 3 itu bukan 4 huruf. 5. Konstruk 5 huruf itu. kata yang Kalau menjadi- huruf matinya ada 5 itu. Huruf iya, Jadi nggak salah ya Iwan ada Villa 5 ya kan? kalau saya Iya, bilang jelas di situ orang tertulis Kristen ada itu 5 waktu huruf. kecilnya kurang Sementara minum susu formula sekarang gitu. kembali lagi pada kata Elohim sendiri, yaitu acuannya pada siapa? No. Jelas. Jelaskan dulu sama saya konstruk kata Elohim itu apa? Ya ada 5 kan? 1 2 3 ada 5 kan? Konstruk malah Sementara disalah. huruf hidupnya ada berapa itu? Gini. Jelas kan ada 5 di situ. Bukan Udah, jelas. coba Kalau dengerin bodoh dulu, diam dengerin dulu. dulu. Kalau bodoh diam dulu. Saya mau tanya gini. Bedanya Ya, Anda ejaan si sama paling konstruk pintar ya. apa? Coba jelaskan sama saya. Bedanya ejaan sama konstruk apa? Pak, saya ini bukan ahli bahasa ya, tetapi saya gak bodoh-bodoh amat. Oh, ternyata masih bodoh soal bahasa yang ngomong Saya gak gitu. bodoh-bodoh amat. Saya kasih tahu ya, Dek. Saya kasih tahu. Diam dulu. Kalau masih bodoh diam aja. Kalau awam diam. Kalau bukan ahli diam aja. Saya ahlinya kalau saya. Jadi Nah, diam. bicaralah, Ya. ahli bahasa Ibrani Kata coba. Kata Elohim itu terdiri dari 2 konstruk, yakni kata elah yang artinya sesembahan plus imbuhan yim yang artinya jamak maskulin dalam kaidah bahasa Ibrani, itu konstruk.
bukan ejaan. Konstruk itu kata-kata yang menjadikan kata tersebut. Itu namanya konstruk, ya. Bukan ejaan. Kalau bodoh ngomong bodoh deh. Saya kasih kuliah gratis kamu. Saya tahu kamu nggak punya uang kalau misalkan untuk bayar. Saya tahu banget kok. Gitu loh. Jadi sampai sini selesai ya. Jadi Tugas saya ya. Memang orang Kristen memang bodoh-bodoh gitu loh. Saya belum temukan orang Kristen di dunia ini yang tidak pintar. apa-apa. Cuma Tidak apa-apa tahunya kalau bilang kebenaran. orang Kristen bodoh itu tidak Gitu. apa-apa. Itu hal biasa. Itu fakta. Karena Tuhan kami saja itu dihina dan direndahkan. Jadi hal biasa. Kami tidak akan pernah membalas. Ya, Tuhan kamu bukan dihina. Memang kalian suka menghina Tuhanmu sendiri gitu kan. Karena cuma ada di ajaran kalian ada pengertian Tuhan itu jadi manusia dan mati gitu loh. Di agama saya pagan amin. aja nggak pernah ada gitu loh. Saya Kayak aminkan gitu. itu. Saya aminkan itu. Kita sampai jam berapa Jadi nih, jujur Bang? ya, umat Kristen itu memang nggak pernah ada yang pinter. Saya belum pernah lihat Kristen yang pinter. Apalagi itu kalau terserah- dibawa original terserah teksnya, perspektif pasti kelabakan Anda. gitu. Karena Itu ya perspektif memang mereka Anda, cuma terdidik itu dalam subjektif terjemahan, Anda. gitu loh. Itu terserah. Bahkan itu pendeta-pendeta perspektif aja Anda. banyak yang jadi murid saya di kelas Ibrani loh. Itu gitu. perspektif Anda. Gitu. Lah, bukan Subjektif perspektif. Anda mengatakan Pada orang bodoh faktanya, itu jangankan tingkat subjektif kelas Anda. jemaat kayak Anda, pendeta Anda aja belajar Ibrani sama saya kok. Pak, ada Gitu. orang yang lebih bahasa Ibraninya lebih hebat dari Anda itu ada. Coba bawa ke sini, suruh ngobrol sama saya. Sekarang Anda di Saya mana bawa ke sekarang? sini. Anda di mana Saya di sekarang? Cirebon sekarang. Saya di Cirebon Oh, jauh sekarang. sekali Cirebon. Bawa ke sini. Saya Teman ongkosin. saya di Jakarta itu. Oh dekat, saya ongkosin. Ayo kalau dia nggak punya ongkos, suruh datang ke kelas saya. Enggak, kalau kamu mau, kamu yang ke Jakarta aja. Ada blok kelas Lah, kok. yang butuh yang Bahasa Ibrani ada itu, ada blok kelas. yang butuh. Siapa? Oh, dia Pak tahu Sapri bahasa Saleh? Ibrani Pak Sapri kok. Saleh Ngapain kawan kau saya. bilang dia butuh? Dia tahu kok. Kamu langsung aja ke Jakarta Utara. Siapa Pak Yang Sapri Saleh nantangin maksud kamu? siapa ya? Yang nantangin kamu. Enggak, Anda langsung ke situ Yang nantangin saja, kamu. baru Anda bisa Yang nantangin mengadu kamu. bahasa Ibrani Yang Anda sejauh nantang- mana. Yang nantangkan kamu. Yang nantangkan kamu. Suruh teman kamu ke sini datang kalau nggak punya duit. Ngapain ongkosin. saya suruh dia ke sana? Dia Oh juga ya punya udah, kesibukan kalau kok. gitu berarti kalau kamu gitu nggak usah nantang. Kalau kamu mau nantang, kamu yang datang kemari, gitu loh. Ngapain saya ke situ? Boro-boro saya ada kerjaan juga di sini, baru saya nantang kamu Pada ke sana. faktanya boro-boro. kamu hari Saya ini tinggalkan bodoh, udah kerjaan saya buktikan gitu loh. Berhikmat Nah, jadi saya. gini ya kawan-kawan Meninggalkan semua ya para pekerjaan terus netizen nemuin semua kamu yang di ada di Cirebon. sini. Jadi yang namanya roti kehidupan dia ini memang bodoh gitu loh. So bisa bahasa Ibrani, ini nol, nilai bahasa Ibrani nol, dia nggak ngerti apa-apa dia. Baca pun nggak bisa, dia cuma pernah lihat mungkin bentuk huruf ya, lihat tabel huruf alfabet ya, 1 2 gitu kan, 1 2 dia langsung ngomong aku bisa bahasa Ibrani gitu loh. Aslinya nol ini orang gitu. Tadi udah saya tes gitu kan. Jadi ya memang saya belum pernah temukan ada orang Kristen yang pintar, yang bodoh banyak Kalau kita gitu loh. berbicara, Seperti memang itu. kalau Itu kita fakta. berdebat kita kalau berdebat itu pasti salah satu pasti pingin menang. Semuanya pasti ada egoisnya dan pingin menang. Bukan Saya pengen paling benar, menang, saya pada paling faktanya benar. hari ini saya sudah buktikan Nah, kamu nggak bisa dan bahasa itu Ibrani. debat, Saya dan tanya di kata debat Elohim manapun konstruknya semua kamu orang nggak pasti ngerti. mengaku dirinya paling Saya benar. tanya konstruk kamu malah jelasin Jadi, ejaan gitu kan. sangat-sangat Lalu tadi subjektif. huruf alfabet aja saya tunjukin ke kamu, kamu subjektif alasannya ketika lupa. Anda mengatakan Jadi yang bisa bahwa kamu tunjukin saya paling kepandaian benar. kamu Itu apa sama subjektif saya? sekali. Gitu loh. Karena Anda tidak bisa memasuki iman Anda di otak kepala Gak saya. apa-apa, kamu mau nutup Saya kata-kata tidak- saya ngomong Ya, juga makanya nggak saya masalah. bilang Karena Anda kenapa terlalu suara saya lebih besar? subjektif, bro. Karena mikrofon Anda saya lebih terlalu bagus subjektif. ketimbang mikrofon kamu gitu loh. Anda Silakan terlalu aja kamu subjektif, halang-halangin bro. saya bicara. Sampai Anda kamu terlalu urat subjektif urat apa yang namanya urat mengatakan tenggorokan bahwa kamu Anda putus sampai itu ngomong paling teriak-teriaknya. pintar Tetap itu volume suara saya subjektif. lebih besar gitu loh. Semua orang pasti Jadi kamu gak mengatakan akan bahwa menghalangi dirinya paling pembicaraan pintar. saya. Jadi Itu pada pasti. faktanya ya roti kehidupan sudah saya buktikan 2 kebodohannya. Satu Dan dia juga tadi saya bisa katanya baca menyatakan Ibrani. kebodohan Saya kalian tunjukin adalah alfabet ya. Dia nggak bisa kalian sebut tidak ini bisa huruf apa ini huruf membaca, apa. tidak bisa Satu mengenal di gitu dalam kan. Yohanes pasal Ngomong lagi 4, bisa bahasa bahwa di Ibrani. situ Lalu saya tertulis tanya bahwa kamu Yesus adalah konstruk dari Tuhan. kata Elohim apa? Malah sebutin Itu ejaannya. jelas sekali Menandakan di kamu dalam pernah Yohanes pernah pasal belajar bahasa 4 bahwa Yesus secara menulis bahwa komprehensif di situ gitu dia loh. adalah Tuhan itu sendiri. Yohanes pasal Saya 4. suruh tanya Jadi konstruknya masalahnya apa? di mana? Jadi kalian Malah jelasin meng-clear bahasa ejaan. kalian Ini kan supaya bodoh menghiaskan namanya. pembicaraan. Jadi memang Ini saya fatal sudah bisa sekali. buktikan satu sampel yang namanya Kristen dari ini roti kehidupan itu memang nggak ada yang pinter gitu loh. Satu sampel dengan Fakta. Hari Itu ini- bukan hari fake. ini- Dan memang sudah saya tidak buktikan. akan mempercaya. Hari ini roti kehidupan jadi bubur dia. Jadi bubur di sini dia, jadi bubur. Muhammad yang turun di Ya, dari kemana-mana nih, dari kemana-mana kan? Gak usah lari kemana-mana. Kamu Lari buktikan kemana-mana aja dia. kompetensi Ibranimu aja nggak kebukti di sini. Gimana? Sekarang apakah sebuah ilmu itu menyangkut dalam sebuah iman? Tidak, bro.
Oh, iman buta aja gitu. Imam buta Oh, saya aja. tidak buta, tapi saya mempercayai. Ya, Saya kamu mengenal nggak bisa iman saya baca pakai itu. hati. Kamu nggak bisa Iman baca itu pakai Bible-mu. hati, bro. Ya, Bible-mu kamu nggak bisa baca. Makanya Gimana saya itu? bilang Anda, kok saya tidak bisa baca? Ada kok saya ada Alkitab. Kok saya Coba nggak bisa baca baca? tadi, Makanya tampilin saya lagi. bilang, saya baca Tampilin lagi. Bible saya di dalam Tuh, Yohanes pasal tampilin 4 lagi di tadi. bisa baca katanya. Kalian Tampilin fokus lagi tuh, mau eksegesis Yohanes pasal 4, tapi kalian tidak pernah menemukan Iya, bahwa udah, Yesus tampilin lagi, suruh menyamakan baca. dirinya dengan anak Allah, berarti dia menyamakan Katanya dirinya bisa sebagai baca. Allah. Kalian tidak bisa bantah itu. Ya udah, tampilin lagi katanya bisa baca. Tampilin lagi, Murid, Kalian katanya tidak bisa bisa baca. bantah itu di dalam eksegesis Yohanes pasal 4, kalian tidak bisa membantah itu. Apa itu? Itu baca lagi, Yesus coba baca itu. menyamakan dirinya sebagai Allah, pencipta Oke, itu baik, sendiri. saya Kalian ikuti tidak ya. bisa bantah itu. Saya ikuti. Yesus Jadi- sejak kapan Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, sejak kapan? Di dalam Yohanes pasal 4 itu kan sudah tertulis, kita Iya, bahas sejak tadi. Dan kapan? itu Di umur berapa? Di kalian umur malah berapa? membiaskan semua pertanyaan-pertanyaan yang karena kalian tidak bisa membahas Iya. Yohanes pasal 4 itu. Kalian bilang satu Saya ayat min- aja, satu ayat aja. Iya, saya sudah kasih satu iya, ayat. dengerin, Dan dengerin. mengatakan Yesus adalah Allah itu Iya. sendiri, menyamakan dirinya Allah, anak Iya. Allah. Berarti dia menyamakan dirinya lah adalah Iya, Allah. baik. Di Masalahnya di mana? di Kalian mana tidak Yesus? bisa, masalahnya adalah kalian tidak bisa ngomong terus. mengeksegesis ayat itu. Iya, saya tanya Bahkan kepada Anda, kalian saya nggak memberikan mau, sebuah pertanyaan-pertanyaan saya nggak mau saya nggak mau diskusi membantah ini kamu, menjadi bro. bias. Saya Itu ikuti fatal. kemauan kamu, dengerin gantian. Saya ikuti kemauan kamu gitu ya. Udah, karena waktunya Iya. udah selesai Di juga, umur Bang. Ini kita berapa? mau debat sampai, Dengerin. jam berapa? Mau Di debat umur sampai jam berapa? Bang? Dengerin Ini gantian. debat kita ini sudah Ini terlalu ngomong panjang. terus gitu. Anda Di belum u- mandi juga, Bang. Di umur Anda sudah berapa? mandi, kan? Anda Dengerin belum dulu, mandi, bro. kan? Bro, dengerin dulu. Sabar. Anda sudah mandi ke belum? Belum, Udah, kan? udah kita ya, saya mandi, belum udah. mandi. Saya harus mandi ini. Sebentar dulu, setengah menit. Saya harus mandi juga. Iya, dengerin gua ngomong. Ngapain saya harus dengar kamu? Ngomong kamu tentang Al-Quran saya tidak akan pernah percaya karena tidak ada saksi 500 tahun baru keluar. Oh, saya tidak akan percaya. Iya, Jadi, dengerin thank gantian you ngomongnya untuk orang ya. Kristen di bawah tetaplah berakar di dalam Kristus. Iya. Tetap percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Sekarang, Juru bro. Selamat. Gantian bicara, Karena mereka bro. tidak bisa Kamu ini membantah ngomong itu terus. semua di dalam Yohanes pasal Kamu 4 itu- mereka tidak bisa kamu nggak bantah. capek Dan ngomong bahkan terus ya? mereka membiaskan dengan pertanyaan-pertanyaan, akhirnya diskusi ini menjadi bias. Oke, Gitu. baik. Karena mereka mengeroyok, satu ngomong satu Gantian ngomong satu ngomong satu. Semua Gantian mereka berbicara. ngomongnya. Oke, terima kasih. Gantian Saya harus ngomongnya, mandi, we. Dengerin terima dulu, kasih jangan ya. kabur, we. Oh, Jangan nggak kabur. ya. Jangan Intinya kabur. kalian tidak Di umur bisa membahas Yohanes berapa? pasal Di umur 4. berapa Yesus menyamakan dirinya Kalian dengan tidak Allah? Di bisa umur membahas berapa? Yohanes pasal 4. Iya, di umur berapa dia mengatakan gitu? Di usia berapa? Kapan dia mengatakan begitu? Kabur kan lu? Gue bikin nyaman tapi kabur, ngoceh aja kayak burung beo ini orang.